Kisah ini dimulai dengan memperkenalkan kita pada seorang gadis kecil bernama Koko. Ia percaya bahwa tak seorang pun benar-benar tahu akan menjadi apa mereka saat lahir. Namun, ia sering bertanya-tanya, apakah hal yang sama juga berlaku bagi para penyihir? Suatu hari, Koko pergi ke hutan. Ia menikmati keindahan alam sejenak sebelum mulai mencuci pakaian di sebuah mata air kecil. Seekor rusa diam-diam memperhatikannya saat ia menuangkan sabun ke dalam air untuk mencuci selimut putihnya, tanpa memikirkan bagaimana busa itu menyebar di air yang jernih. Saat menyadari tatapan rusa itu, Koko dengan lembut meminta maaf atas kekacauan yang ia buat. Ia mengatakan bahwa pekerjaannya hampir selesai dan semuanya akan kembali seperti semula karena mata air ini tersentuh oleh sihir. Tak lama kemudian, ia mengangkat selimut yang sudah bersih dan melangkah keluar dari mata air. Air itu tiba-tiba bersinar terang sebelum kembali normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa, tak ada jejak sabun tersisa. Rusa itu pun dengan tenang meminum air tersebut. Koko hanya tersenyum kagum. Baginya, pemandangan itu selalu indah setiap kali ia melihatnya. Ia percaya sihir benar-benar luar biasa. Di dunia ini, sihir adalah sesuatu yang penting, keajaiban yang berguna dalam kehidupan. Namun, bagaimana cara kerjanya, tak seorang pun benar-benar tahu. Hanya para penyihir yang bisa menggunakannya. Orang biasa hanya bisa merasakan berkahnya. Dan tidak semua orang bisa menjadi penyihir. Itulah sebabnya Koko berpikir, betapa menyenangkannya jika seseorang terlahir sebagai penyihir. Setelah menjemur selimut, Koko duduk di atap rumahnya. Ia menatap langit, memendam keinginan besar untuk bisa menggunakan sihir. Tiba-tiba, ia mengambil selimut itu dan mencoba berkhayal. Ia memerintahkannya untuk berubah menjadi jubah terbang. Tentu saja tidak terjadi apa-apa. Namun, angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan salah satu kainnya. Koko panik dan segera mengejarnya sambil berseru bahwa itu bukan yang ia maksud dengan terbang. Beruntung, ia berhasil menangkapnya. Tapi tepat saat itu, matanya terpaku ke langit. Sebuah kereta Pegasus melayang di udara. Dengan takjub, Koko melihat kereta itu mendarat tepat di depan rumahnya. Ia hampir lupa menjemur kembali selimutnya karena terlalu terpukau. Setelah buru-buru menyelesaikannya, ia berlari ke dalam rumah dengan penuh semangat. Ia belum pernah melihat kereta Pegasus mendarat sebelumnya. Ia mencari ibunya, namun saat membuka pintu, tanpa sengaja ia menabrak seseorang. Di sana berdiri seorang pria tinggi berjubah, orang asing yang belum pernah ia lihat. Koko segera meminta maaf, menjelaskan bahwa ia tidak tahu ada orang di sana. Pria itu hanya tersenyum ramah dan mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Tak lama, perhatian Koko teralihkan pada sekelompok wanita yang sedang memilih kain di toko. Mereka tampak kagum karena menemukan bahan-bahan bagus di tempat seperti ini. Mereka membicarakan berbagai jenis kain, dari bordir hingga rendah yang laris di kota kastil. Saat itulah Koko sadar, mereka adalah penumpang kereta Pegasus tadi. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia menoleh ke pria berjubah itu, namun pria itu menjelaskan bahwa ia tidak bersama mereka. Salah satu wanita meminta tambahan rendah, dan ibu Koko segera mencarikannya. Ia juga menyuruh Koko untuk membantu, bukan hanya berdiri diam. Pria itu kemudian mengatakan bahwa ia mencari kain berwarna asap. Ia menawarkan untuk kembali nanti jika sedang sibuk, namun Koko dengan cepat menawarkan bantuan. Ibunya pun mengizinkan. Sebelum mulai bekerja, Koko meminta izin untuk melihat kereta Pegasus setelah selesai. Ibunya awalnya melarang, tapi Koko bersikeras bahwa ia hanya akan melihat. Bahkan ia berjanji akan berhenti mengatakan ingin menjadi penyihir. Akhirnya, ibunya mengalah dengan syarat pekerjaan selesai lebih cepat. Dengan penuh semangat, Koko mulai mengukur dan memotong kain dengan sangat teliti. Tangannya mantap, gerakannya presisi. Tanpa ia sadari, pria itu memperhatikannya dengan seksama. Saat menyadari dirinya diperhatikan, Koko menjadi gugup. Namun pria itu justru memuji hasil kerjanya. Potongannya rapi, tanpa ragu, dan sangat presisi. Ia bahkan menyebutnya sebagai sihir yang nyata. Koko terkejut lalu buru-buru menyangkal. Baginya, sihir jauh lebih misterius, berkilau, dan indah. Ia menutup wajahnya karena malu. Pria itu bisa melihat dengan jelas. Koko sangat menyukai sihir. Ia pun bertanya mengapa. Dengan mata berbinar, Koko mulai bercerita. Saat kecil, ia pernah pergi ke festival di kota kastil. Di sana, ia bertemu seorang penyihir bertopeng yang menawarkan buku bergambar sihir. Saat itu, ia bahkan belum tahu apa itu sihir. Penyihir itu lalu menunjukkan keajaiban dengan tangannya sendiri. Kereta Pegasus yang terbang di langit luas, mata air abadi yang jernih, hingga batu jalanan yang bercahaya. Untuk pertama kalinya,
Koko melihat sihir di sekelilingnya, dan ia langsung jatuh cinta. Ia membeli buku itu menggunakan uang yang seharusnya untuk membeli stroberi panggang dari ibunya. Sejak saat itu, ia memutuskan ingin menjadi penyihir yang membuat dunia lebih indah. Namun, ibunya berkata bahwa itu mustahil. Seseorang hanya bisa menjadi penyihir jika terlahir dengan kekuatan sihir. Koko mencoba membuktikan, mengatakan bahwa tanah di bawah kakinya bersinar setiap ia melangkah. Ibunya hanya tersenyum dan berkata, jika cahaya itu bertahan sampai rumah, mungkin ia bisa menjadi penyihir. Namun kenyataannya, cahaya itu menghilang. Malam itu, Koko menangis. Kini, mengingat hal itu, air matanya kembali jatuh. Ia mengaku bahwa sejak saat itu, ia hanya bisa mencintai sihir dari kejauhan, tapi mimpinya tak pernah hilang. Pria itu mendengarkan dengan serius. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara keras terdengar dari luar. Koko berlari keluar, diikuti ibunya. Mereka melihat kereta Pegasus telah terbalik, akibat ulah dua anak. Salah satu anak mencoba menyangkal, tapi temannya justru membongkar kebenaran. Ia merangkak ke bawah kereta, terbentur dan membuatnya jatuh. 3 wanita pemilik kereta pun keluar dan terkejut melihat kondisi kereta mereka, yang ternyata adalah milik ayah mereka. Ibu Koko menundukkan kepala dalam-dalam, suaranya bergetar penuh penyesalan. Ia meminta maaf atas ulah anak-anaknya yang telah menimbulkan masalah besar. Namun, salah satu wanita di sana hanya menggeleng, mengatakan bahwa permintaan maaf saja tidak akan mengubah keadaan. Mereka tetap tidak bisa pulang tanpa kereta. Di tengah kebingungan itu, pria yang tadi muncul kembali memeriksa kereta mereka. Dengan tenang ia berkata bahwa kerusakannya tidak terlalu parah dan ia mungkin bisa memperbaikinya. Para wanita langsung memandangnya dengan curiga, menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Pria itu tersenyum kecil, lalu meminta maaf. Katanya akan lebih mudah jika ia memakai topi khasnya. Saat ia mengeluarkan topi runcing dan memakainya, semua orang terkejut. Ia memperkenalkan diri sebagai Kipre, seorang penyihir. Hanya dengan itu saja, kepercayaan pun langsung tumbuh. Kipre menjelaskan bahwa ia hanya perlu mengulang sihir pada lantai kereta. Namun, karena melakukannya di luar cukup merepotkan, Koko dengan penuh semangat langsung menawarkan bengkel mereka. Ibunya segera menegur, tapi Koko bersikeras ini kesempatan langka untuk melihat sihir secara langsung. Sayangnya, Kipre justru mengunci diri di dalam bengkel dan meminta Koko berjaga di luar. Ia tidak boleh melihat apapun. Kekecewaan pun menyelimuti hati Koko. Ia mulai menyadari bahwa dunia tidak semudah yang ia bayangkan. Sihir ada di mana-mana, tetapi hanya para penyihir yang tahu rahasianya. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, ia melihat 2 anak tadi mencoba memanjat atap untuk mengintip. Koko segera naik lebih dulu, namun bukannya menghentikan mereka, ia malah ikut mencoba mengintip. Sayangnya, tirai di dalam tertutup rapat. Tak ada yang bisa dilihat, anak-anak itu menyerah dan pergi. Koko pun hampir menyerah, sampai selembar kain yang ia jemur tiba-tiba jatuh menimpanya. Dari situlah ia teringat, ia bisa masuk ke bengkel dari atap. Dengan hati berdebar, Koko menyelinap masuk. Ia mengambil buku sihirnya, lalu perlahan mengintip apa yang dilakukan Kipre. Betapa terkejutnya ia saat melihat sang penyihir bukan mengayunkan tongkat, melainkan menggambar simbol dengan pena di lantai kereta. Saat itu juga, Koko menyadari sesuatu. Sihir bukanlah sesuatu yang dilontarkan, melainkan sesuatu yang digambar. Begitu Kipre selesai, Koko segera keluar tanpa ketahuan. Kereta pun kembali seperti semula dan para wanita bisa melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Kipre juga pergi. Malam itu, ibu Koko mengaku lega. Ia takut putrinya akan pergi mengikuti penyihir itu. Setelah kehilangan suaminya, ia tak sanggup kehilangan anaknya juga. Koko memeluk ibunya erat, berjanji tidak akan meninggalkannya. Namun, setelah makan malam, rasa penasaran kembali menguasainya. Di dalam kamarnya, Koko membuka benda yang selama ini ia kira tongkat sihir. Setelah tutupnya dilepas, ternyata itu adalah pena. Ia mencelupkannya ke tinta dari kristal di ujungnya, lalu mulai menggambar pola dari buku sihirnya. Garis demi garis ia buat dengan hati-hati. Namun saat simbol pertama selesai, tidak terjadi apa-apa. Kekecewaan kembali menghampiri. Ia menghela napas panjang dan bersandar di meja. Tapi tiba-tiba, setetes tinta jatuh, menyambungkan garis yang belum sempurna. Seketika, lingkaran itu bersinar terang. Cahaya berkilau memenuhi kamar seperti kembang api kecil. Mata Koko membelalak, ia berhasil. Ia benar-benar menggunakan sihir. Dengan penuh kegembiraan, ia berlari ke sana kemari. Tapi rasa senang itu segera berubah menjadi cemas. Ia tahu, ia tidak seharusnya melihat rahasia ini. Meski begitu, ia mencoba lagi. Sementara itu, di hutan dekat tempat tinggal Koko, Kipre merenung.
Cerita tentang buku sihir itu terus mengganggunya, hingga akhirnya ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Di sisi lain, Koko berhasil membuat sihir lain, yang ternyata sihir api. Ia panik dan segera memadamkannya. Beruntung, tidak terjadi hal yang lebih buruk. Dari situ ia mulai belajar. Lingkaran besar menghasilkan kekuatan lebih besar. Gambar rapi bertahan lebih lama, namun membuatnya dengan sempurna sangat sulit. Hingga akhirnya, ia menemukan ide. Ia menaruh kertas di atas buku sihir dan menjiplaknya. Dengan cara itu, ia berhasil menggambar pola yang sangat rumit dengan sempurna, tanpa sadar bahwa bayangan gelap mengintainya dari belakang. Saat garis terakhir selesai, tiba-tiba Kipre muncul dan menariknya pergi. Dalam sekejap, lingkaran sihir itu bersinar sangat terang, lalu meledak dengan kekuatan dahsyat. Kipre membawa Koko terbang tinggi ke langit, menanyakan sihir apa yang ia buat. Dengan panik, Koko mengaku tidak tahu, ia hanya menjiplak dari buku. Namun semuanya sudah terlambat. Dari kejauhan, mereka melihat ibu Koko berlari keluar rumah, mencari anaknya. Koko berteriak menyuruhnya pergi, tapi jaraknya terlalu jauh. Tanpa memahami apa yang terjadi, tubuh ibunya mulai terperangkap oleh sihir itu. Perlahan berubah menjadi kristal. Rumah mereka dan ibunya membeku menjadi kristal yang dingin dan tak bernyawa. Tangis Koko pecah. Ia berteriak memanggil ibunya dengan putus asa. Sementara itu, Kipre menyadari kenyataan pahit, ini adalah sihir terlarang. Dalam keputusasaan, Koko memukulnya dan memohon untuk dilepaskan. Ia ingin kembali kepada ibunya. Namun Kipre menahannya, memperingatkan bahwa ia juga akan ikut terjebak jika kembali. Meski begitu, Koko terus meronta, menangis, dan berusaha melepaskan diri. Ia hampir berhasil, namun Kipre kembali menangkapnya sebelum jatuh. Begitu menyentuh tanah, Koko langsung berlari menuju rumahnya, menangis dan memanggil ibunya tanpa henti. Kristal terus tumbuh, menyebar tanpa kendali. Tepat sebelum tubuhnya ikut terperangkap, Kipre sekali lagi menariknya dan terbang menjauh. Di udara, hanya tersisa tangisan yang tak terbendung. Dengan suara penuh penyesalan, Koko terus mengulang satu kalimat, ia tidak tahu, ia benar-benar tidak tahu. Kipre menatap gadis di hadapannya dengan serius. Ia menjelaskan bahwa tidak mungkin Koko mengetahui semua itu sebelumnya, karena rahasia tersebut memang disembunyikan rapat-rapat, agar kejadian seperti ini tidak pernah terjadi. Dengan suara tenang, ia mengungkapkan satu kebenaran besar. Sihir hanya membutuhkan tinta khusus dan rangkaian segel sihir untuk bisa digunakan. Itulah aturan utama para penyihir. Namun, setelah rahasia itu terungkap, Kipre tak punya pilihan lain, ia harus menghapus ingatan Koko. Mendengar itu, Koko langsung panik. Air matanya mulai mengalir saat ia berusaha menghentikan keputusan tersebut. Ia memohon dengan suara gemetar, mengatakan bahwa jika semua ingatannya hilang, maka ia tak akan pernah bisa menyelamatkan ibunya. Meski ia tidak mengingat sihir apa yang telah ia gambar, Koko bersikeras bahwa ia hafal isi buku sihir bergambar itu di luar kepala. Ucapan itu membuat Kipre terdiam sejenak. Ia mulai berpikir ulang. Jika buku itu memang milik pihak misterius tersebut, maka menghapus ingatan Koko justru akan membuatnya kehilangan satu-satunya petunjuk untuk melacak mereka. Tanpa itu, jejak mereka akan hilang begitu saja. Dengan penuh keyakinan, Koko kembali menegaskan bahwa ia bukan hanya mengingat bukunya, tetapi juga halaman yang ia tiru. Artinya, jika mereka menemukan buku yang sama, mereka bisa melacak segel sihir yang telah ia buat. Kipre akhirnya mengakui, ada kemungkinan kecil untuk menyelamatkan ibu Koko, jika mereka berhasil menemukan segel sihir yang dimaksud. Tangis Koko semakin pecah. Ia memohon dengan sepenuh hati, agar ingatannya tidak dihapus. Ia rela melakukan apapun, selama masih ada harapan untuk menyelamatkan ibunya. Melihat tekad itu, Kipre pun mengajukan satu pertanyaan penting. Apakah Koko sanggup menjaga rahasia ini? Dan apakah ia benar-benar siap untuk belajar? Karena begitu kebenaran ini diketahui, tidak akan ada jalan untuk kembali. Satu-satunya cara agar ingatannya tetap utuh adalah dengan menjadi bagian dari mereka yang mengetahui rahasia tersebut. Tanpa ragu lagi, Kipre mengambil keputusan saat itu juga. Dengan suara tegas, ia mengatakan pada Koko, mulai sekarang ia akan menjadi seorang penyihir. Tak lama setelah itu, Koko terbangun oleh hembusan angin dingin. Di sampingnya, Kipre sudah berdiri dengan tenang, menjelaskan bahwa ia telah memanggil kereta Pegasus untuk membawa mereka. Ia sempat berkomentar bahwa terbang setinggi itu pasti membuat Koko kedinginan dengan piyamanya, tapi mereka sudah hampir sampai. Sebelum Koko sempat berkata apapun, Kipre menunjuk ke arah bangunan yang berdiri di pegunungan. Dengan suara lembut, ia mengatakan bahwa itulah atelier miliknya, tempat di mana Koko akan belajar mulai hari ini. Setelah mendarat, Kipre menjelaskan bahwa ia telah menanam benih pelindung di sekitar rumah Koko.
Dalam waktu singkat, tanaman itu akan tumbuh dan menjadi penghalang. Rumah itu sendiri telah membatu karena sihir yang tidak diketahui, sehingga orang lain tidak akan bisa mendekat dengan mudah. Namun, Kipre tiba-tiba terdiam saat menyadari bahwa Koko menangis. Ia segera mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Dengan suara bergetar, Koko menghapus air matanya dan berkata bahwa ia telah berjanji pada ibunya untuk tidak meninggalkannya sendirian. Memahami perasaannya, Kipre dengan lembut mengajak Koko masuk ke dalam atelier. Ia mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang ia lakukan saat itu, jadi tidak perlu menyalahkan diri sendiri terlalu keras. Di dalam atelier, Kipre menggunakan sihir untuk menciptakan bola air yang melayang. Ia meminta Koko untuk meluapkan semua air matanya, lalu mulai melihat ke depan karena mulai hari ini tempat itu akan menjadi rumah barunya. Anehnya, tangisan Koko langsung mereda. Ia terpukau melihat sihir tersebut meskipun ia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Kipre pun teringat bahwa ia membutuhkan pakaian ganti, lalu pergi sebelum Koko sempat bertanya lebih banyak. Kebingungan melanda Koko. Air itu terasa terlalu bulat dan ringan untuk disebut air. Saat ia mencoba memanggil Kipre, rasa takut muncul. Ia takut menyentuh sihir yang tidak ia pahami. Tiba-tiba, seorang gadis bernama Tetia muncul dan meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Ia menjelaskan bahwa itu adalah gelembung uap, sihir yang menarik air dari kelembapan udara. Dengan santai, Tetia memiringkan wadahnya, menuangkan air agar Koko bisa mencuci tangannya. Koko terkejut melihat itu benar-benar berhasil. Ia berterima kasih, tapi Tetia justru terlihat lebih senang karena ucapan terima kasih itu. Ia membalas terima kasih dengan antusias, mengaku sangat suka mendengarnya. Mereka pun saling berterima kasih berulang kali, sampai akhirnya seorang gadis lain, Rich, menyela dan menyuruh Koko untuk mengabaikan Tetia jika dirasa terlalu berlebihan. Tetia membela diri, mengatakan bahwa ia hanya ingin membantu. Tak lama kemudian, Koko menyadari bahwa Rich membawa pena dan tinta, lalu bertanya apakah mereka penyihir. Tetia menjelaskan bahwa mereka masih murid, sama seperti dirinya, murid dari Kipre. Ia lalu bertanya apakah Koko juga penyihir. Dengan sedikit canggung, Koko mengaku bahwa ia bahkan baru pertama kali menggambar sihir kemarin, dan belum bisa menyebut dirinya murid. Suasana langsung menjadi hening. Dengan hati-hati, Tetia bertanya apakah Koko adalah orang yang sedang dibicarakan dalam rumor, orang luar yang menggunakan sihir terlarang, namun tetap diizinkan menjadi murid tanpa kehilangan ingatan. Sebelum Koko sempat menjawab, Kipre kembali dan mengatakan bahwa sepertinya mereka sudah saling berkenalan. Ia menyuruh Tetia dan Rich kembali belajar setelah menyelesaikan pekerjaan pagi. Setelah mereka pergi, Kipre memberikan seragam baru kepada Koko. Ia memintanya untuk tidak takut karena semua akan dijelaskan. Setelah berganti pakaian, Kipre mulai menceritakan sejarah sihir. Dahulu, sihir bukanlah sesuatu yang istimewa. Siapapun bisa menggunakannya dengan pola tertentu dan tinta khusus. Namun, kekuatan itu memicu konflik tanpa henti. Manusia, ketika diberi kekuatan untuk melakukan apa saja, akan benar-benar melakukan apa saja, termasuk menciptakan sihir mengerikan. Akhirnya, mereka yang masih memiliki hati nurani bersatu sebagai penyihir. Mereka menghapus ingatan manusia tentang sihir, menjaga rahasia itu hanya untuk para murid terpilih. Peristiwa itu dikenal sebagai Hari Perjanjian. Sejak saat itu, dunia percaya bahwa sihir hanya bisa digunakan oleh segelintir orang. Jika kebenaran terungkap, dunia bisa kembali jatuh ke dalam kekacauan. Itulah alasan mengapa rumor tentang Koko menyebar. Dengan nada menyesal, Kipre meminta maaf karena ia harus mendengar semua itu. Namun Koko menerima kenyataan tersebut dan bertanya tentang sihir terlarang. Kipre menjelaskan bahwa itu adalah sihir dari masa konflik, sihir yang digunakan untuk menyakiti orang lain. Mendengar itu, Koko justru meminta untuk mempelajarinya. Ia ingin tahu agar tidak melakukan kesalahan karena ketidaktahuan. Meski biasanya ia akan melarang muridnya terburu-buru, Kipre tahu bahwa Koko berbeda. Ia pun mengajaknya ke bawah dan menjelaskan aturan paling sederhana. Sihir yang langsung memengaruhi tubuh manusia dilarang sepenuhnya, termasuk perubahan bentuk, usia, teleportasi tanpa media, manipulasi pikiran, melukai, bahkan menyembuhkan. Satu-satunya pengecualian hanyalah menghapus ingatan. Dalam perjalanan, Kipre menunjukkan bahwa sihir biasanya digunakan pada benda, seperti lampu atau kereta. Sesampainya di ruang bawah tanah, ia memperlihatkan jendela khusus yang dipenuhi pola sihir. Saat bingkai jendela diputar, pemandangan di luar berubah. Dari pegunungan menjadi sebuah danau yang luas. Koko terkejut, baru saja mereka berada di pegunungan. Kipre menjelaskan bahwa itu adalah window way, jendela yang menghubungkan dua tempat dengan pola yang sama. Ia lalu menunjuk sebuah bangunan di kejauhan. Menara Kitab.
Di sanalah semua buku sihir disalin untuk menjaga pengetahuan. Menyadari bahwa buku yang ia cari mungkin ada di sana, Koko langsung ingin pergi. Namun, langkahnya terhenti saat makhluk raksasa muncul dari danau, menghantam mereka dengan gelombang air, hanya dengan satu kibasan ekor. Dengan tenang, Kipre mengubah pemandangan kembali ke pegunungan. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu adalah ujian penjaga menara kitab. Hanya penyihir yang berhasil melewati ujian yang boleh masuk. Jika Koko ingin ke sana, ia harus belajar. Melihat semangatnya, Kipre tersenyum. Ia kemudian menunjukkan pemandangan lain, hamparan bunga yang indah, dan mengatakan bahwa sihir yang tidak dilarang adalah sihir yang membawa kebahagiaan. Kali ini, Koko tersenyum. Rasa takutnya perlahan menghilang. Ia menerima jalan yang ditawarkan. Akhirnya Kipre mengantarnya ke kamar barunya. Ia mengetuk pintu sebanyak 3 kali, namun tidak ada jawaban. Ia pun membuka pintu dan memberitahu bahwa penghuni kamar itu, Agot, akan menjadi teman sekamar Koko. Dengan mata berbinar penuh rasa kagum, Koko menjelajahi ruangan itu, seolah memasuki dunia yang selama ini hanya ia bayangkan. Kipre dengan tenang memberitahunya bahwa ia bisa turun melalui tangga di bagian belakang, dan tak perlu khawatir karena pintunya bisa dikunci. Setelah menjelaskan itu, ia menyuruh Koko beristirahat, sementara dirinya harus mengurus beberapa hal. Ia pun berpamitan mengatakan bahwa Koko bisa memanggilnya kapan saja jika membutuhkan sesuatu. Tak lama kemudian, Kipre meninggalkan ruangan dan pergi ke tempat lain untuk melakukan panggilan menggunakan alat sihir. Dengan suara rendah, ia berterima kasih kepada seseorang di seberang sana karena telah mengizinkannya menerima Koko sebagai murid. Ia juga menjelaskan bahwa belum ada informasi tentang buku bergambar itu, mengingat kondisi Koko yang masih kewalahan. Sementara itu, Koko dengan penuh antusias mengamati ruang kerjanya yang baru. Kini ia tahu seperti apa ruangan seorang penyihir. Namun, saat tangannya hampir menyentuh sesuatu, tiba-tiba Agot muncul dan memperingatkannya bahwa itu adalah sisi mejanya. Koko langsung terdiam kaku, menengadah, dan terkejut melihat Agot melayang di udara. Agot meminta Koko menyingkir agar ia bisa mendarat. Dengan panik, Koko segera meminta maaf dan menjauh. Setelah mendarat, Koko mencoba memperkenalkan diri, namun Agot memotongnya. Ia sudah tahu siapa Koko, gadis luar yang sedang dibicarakan semua orang, yang akan menjadi rekan mereka. Dengan nada dingin, Agot menyampaikan rasa simpatinya atas ibu Koko, namun juga menegaskan bahwa akibat kejadian itu, ibunya tak akan pernah kembali menjadi manusia. Kata-kata itu menusuk hati Koko, namun ia tetap tegar. Ia menjelaskan bahwa ia datang ke tempat ini justru untuk menyelamatkan ibunya dengan menjadi seorang penyihir. Namun Agot kembali memotong. Ia menunjukkan tangannya, ujung jarinya menghitam karena seumur hidup menggambar segel sihir. Ia dan yang lain berlatih tanpa henti hingga lulus ujian dan akhirnya diizinkan menjadi murid. Sedangkan Koko hanyalah gadis biasa yang tidak tahu apa-apa. Mustahil baginya menjadi penyihir. Meski dihantam kenyataan pahit, Koko tidak menyerah. Ia mengatakan bahwa ia sudah pernah menggambar mantra dan ia tidak akan tahu hasilnya jika tidak mencoba. Mendengar itu, Agot menantangnya untuk membuktikan diri karena ujian akan dimulai besok. Namun, sebelum percakapan berlanjut, Tetia tiba-tiba menerobos masuk tanpa mengetuk, memberitahu bahwa makanan sudah siap. Perut Koko langsung berbunyi, membuat suasana berubah. Agot pun pergi, sementara Riz mengakui bahwa ia juga lapar. Tetia dengan ceria mengatakan bahwa hari itu adalah pesta penyambutan Koko, jadi pasti akan ada banyak makanan. Sayangnya, saat mereka duduk di meja, ternyata hidangan yang tersaji sama seperti biasanya. Tetia pun bertanya pada Kipre, dan ia menjelaskan bahwa semuanya terlalu mendadak, jadi pestanya akan dilakukan lain waktu. Ia kemudian menanyakan Agot dan diberitahu bahwa gadis itu makan di kamarnya. Meski begitu, makan malam tetap terasa hangat. Koko mencoba suapan pertamanya dengan gugup dan langsung terpukau oleh rasanya. Tetia menyetujui, mengatakan bahwa mereka membuat roti itu sendiri. Rich menambahkan bahwa guru mereka adalah koki hebat. Kipre menjelaskan bahwa bahan-bahannya berasal dari gandum lokal dan sayuran segar di sekitar. Malam itu, meski perutnya kenyang, hati Koko masih gelisah. Ia tak bisa berhenti memikirkan ibunya. Kesedihan itu justru berubah menjadi tekad. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk belajar dengan sungguh-sungguh, meski belum sepenuhnya memahami apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, Kipre muncul dan menanyakan apa yang ingin ia pelajari. Ia menjelaskan bahwa banyak hal tentang sihir yang tidak bisa ditemukan di buku. Ia pun memberikan alat-alat menggambar sihir dan mengatakan bahwa praktik lebih penting daripada teori.
Koko sempat bersemangat, namun kemudian teringat tongkat tinta yang pernah ia gunakan. Ia mengaku masih merasa takut, tetapi tekadnya untuk menyelamatkan ibunya jauh lebih besar. Latihan pun dimulai, namun secara tak terduga, Koko langsung roboh setelah melihat pelajaran pertama. Kipre khawatir, tapi Koko bersikeras bahwa ia baik-baik saja. Saat diminta menjelaskan, Koko dengan susah payah menerangkan bahwa mantra terdiri dari 3 elemen. Sigil di tengah, garis-garis yang disebut tanda, dan lingkaran luar yang disebut cincin. Ia menjelaskan fungsi masing-masing meski tubuhnya mulai limbung karena kelelahan. Meski begitu, Kipre tetap memujinya. Koko lalu mencoba menggambar mantra sendiri. Namun, ia ragu, gugup, dan bahkan membuang kertasnya sebelum selesai. Kipre menghentikannya dan mengatakan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ia menunjukkan bahwa lingkaran yang digambar Koko tidak tertutup sehingga mantranya tidak bisa aktif. Dengan dorongan semangat, Koko mencoba lagi. Koko, kali ini saat ia menyambungkan lingkarannya, mantra itu berhasil. Namun tiba-tiba semburan air kuat meluncur deras dan menghantam Agot yang kebetulan berada di sana. Dalam sekejap gadis itu basah kuyup. Koko panik, berulang kali meminta maaf, apalagi saat menyadari bahwa pekerjaan Agot ikut rusak. Ia hampir menangis, mencoba mengeringkannya dengan putus asa. Agot, dengan tenang, merapikan rambutnya. Ia mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Namun ia meminta melihat segel sihir yang dibuat Koko. Setelah memeriksanya, ia langsung menemukan kesalahannya. Salah satu tanda digambar lebih panjang, sehingga tekanan air terkumpul ke satu arah dan meledak. Kipre mengangguk bangga atas ketelitian Agot, lalu memberikan handuk padanya. Ia juga menyampaikan bahwa untuk beberapa hari ke depan, sekitar 2 atau 3 hari, ia akan pergi ke Great Hall. Selama itu, ia mempercayakan Koko kepada Agot. Meski ragu, Koko tak punya pilihan. Setelah Kipre pergi, ia mendekati Agot untuk meminta maaf lagi. Namun Agot langsung menghentikannya. Ia menatap Koko dengan serius, kemudian berkata bahwa ia sudah meminta bukti sejak kemarin. Dan mulai sekarang, tidak akan ada lagi pelajaran yang mudah. Ujian Koko dimulai saat ini. Sementara itu, akhirnya Kipre bertemu kembali dengan Alaira di dasar laut dalam perjalanan menuju Great Hall. Dengan nada santai namun penuh makna, Alaira menyindir bahwa sepertinya Kipre kembali membuat masalah. Bahkan ia sudah mendengar tentang murid barunya. Kipre hanya tersenyum tipis, mengakui bahwa kabar memang menyebar dengan cepat. Namun, langkahnya terhenti saat Alaira menyebut bahwa ia mungkin menjadi kunci untuk menemukan para penyihir bertopi pinggiran yang selama ini ia cari. Ia menambahkan, sudah 4 tahun tidak ada yang menggunakan sihir terlarang, yang berarti keberadaan Koko bisa menjadi petunjuk penting. Meski begitu, Kipre menegaskan bahwa ini bukan soal itu. Ia menjelaskan bahwa Koko bahkan belum mengikuti ujian, sehingga secara resmi belum menjadi muridnya. Hal ini membuat Alaira sedikit terkejut, namun Kipre menegaskan bahwa waktunya belum tepat, bahkan terlalu berbahaya. Apalagi, di musim seperti ini, Dota Range berada di ketinggian paling ekstrim. Ujian di sana bukan sekadar sulit, tetapi bisa merenggut nyawa. Namun di tempat lain, keputusan telah diambil. Dengan tekad yang dingin, Agot membuka jalur jendela menuju Dota Range, bersiap mengirim Koko menghadapi ujian sendirian. Meski ragu, Koko tetap berdiri siap, meskipun dalam hatinya ia mempertanyakan semuanya, terlebih karena Kipre tidak ada di sana. Agot menjelaskan bahwa ujian ini memang harus dijalani sendiri. Ia sendiri telah melewatinya saat berusia 10 tahun, dan semua penyihir harus melalui hal yang sama. Ujian pertama pun dijelaskan, persetujuan mahkota. Koko hanya boleh membawa 3 alat dan komponennya, lalu mendaki hingga puncak Dota Range dengan kekuatannya sendiri untuk memetik tanaman langka bernama Diadem Herb. Dengan sebuah bola penunjuk arah dan gelembung uap sebagai bekal, Koko bersiap melangkah. Namun sebelum pergi, ia ragu-ragu meminta sepatu milik Agot, karena ia melihat sepatu itu bersinar saat digunakan terbang. Awalnya terlihat mustahil, namun mengejutkan, Agot benar-benar memberikannya. Tanpa banyak kata, ia mendorong Koko masuk ke jalur menuju Dota Range. Satu peringatan terakhir terdengar sebelum portal tertutup. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Jika gagal, Koko tidak hanya kehilangan kesempatan menjadi murid Kipre, tetapi juga harus meninggalkan atelier selamanya. Kini sendirian, di tengah hutan gelap, Koko diliputi rasa takut. Namun ia tahu tidak ada jalan kembali. Dengan bola penunjuk di tangan, ia mulai berjalan. Langkahnya goyah, bahkan ia langsung tersandung akar pohon. Tapi ia bangkit lagi, dan terus berjalan. Ia mengingat satu hal, jika Agot bisa lulus di usia 10 tahun, maka ia juga harus bisa. Setelah perjuangan panjang dan langkah yang canggung, akhirnya ia keluar dari hutan, dan melihat Dota Range.
gunung-gunung yang melayang di atas danau luas. Bola penunjuk mengarah ke atas. Tujuannya jelas, puncak tertinggi. Namun masalahnya, gunung itu melayang. Kebingungan sempat menghentikannya hingga ia melihat burung bersayap 4 terbang di langit. Saat itulah ia teringat sepatu pemberian Agot. Ia mencoba melompat namun gagal. Baru setelah mengamati, ia menyadari bahwa segel sihir di sol sepatu terbagi di kaki kanan dan kiri. Ketika keduanya disatukan dengan sempurna, ia akhirnya melayang. Rasa senang membuncah namun hanya sesaat. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke semak-semak. Meski begitu, Koko tidak menyerah. Ia terus mencoba, jatuh, bangkit, dan mencoba lagi, mengingat kata-kata Kipre bahwa suatu hari nanti ia akan terbiasa. Sementara itu, di Great Hall, Kipre menyerahkan sebuah permohonan. Alaira kembali menasihatinya bahwa ia seharusnya lebih dekat dengan tempat itu dan lebih memperhatikan murid-muridnya. Anak-anak seusia mereka bisa melakukan hal yang tak terduga. Dan benar saja. Di Dota Range, Koko terus memaksa dirinya terbang lebih tinggi. Perlahan, ia mulai menguasai keseimbangan, hingga akhirnya mencoba mencapai puncak. Namun di saat hampir berhasil, ia kehilangan kendali. Ia jatuh. Dalam kepanikan, ia tanpa sadar memisahkan kakinya, membatalkan segel sihir. Ia berusaha menyatukannya kembali di udara, namun terlambat. Dengan putus asa, ia meraih akar-akar gunung yang menggantung, bertahan sekuat tenaga. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Lalu tiba-tiba, seekor makhluk putih berbulu muncul tepat di hadapannya. Terkejut, Koko melepaskan pegangannya dan jatuh ke danau. Makhluk itu ikut terjatuh bersamanya, berusaha mengapung dengan memegang bola penunjuk. Dari dekat, Koko menyadari itu adalah Brush Buddy, makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Setelah berhasil naik ke daratan, masalah baru muncul. Sepatunya kini dipenuhi lumpur. Saat ia mencoba membersihkannya, segel sihirnya justru terhapus. Panik, ia mencoba menggambarnya kembali. Namun tinta sihirnya telah tumpah di dalam tas. Langit mulai gelap. Harapan mulai runtuh. Di saat yang sama, di atelier, Tetia akhirnya menyadari bahwa Koko menghilang dan mulai mencari keberadaannya. Egot dengan tenang mengatakan bahwa Koko tidak ada di sini karena ia pergi ke Dota Range untuk menjalani ujian. Mendengar itu, Tetia langsung panik. Ia mengingatkan bahwa Koko baru saja tiba di atelier. Seharusnya ia dicegah pergi. Namun Agot menjelaskan, kebanyakan orang justru mengikuti ujian sebelum datang ke tempat ini. Jadi, jika ia tidak mampu melewati ujian sesederhana itu, maka ia tidak pantas menjadi murid. Dengan dingin, Agot mengakui bahwa ia tidak menyukai orang yang tidak bisa melakukan apa yang bisa ia lakukan, karena tidak ada keuntungan baginya berada di sekitar orang seperti itu, terlebih lagi orang luar. Ia lalu mencoba menenangkan Tetia, mengatakan bahwa Koko pasti akan gagal dan segera kembali, apalagi Dota Range sedang berada di ketinggian tertingginya pada musim ini. Mustahil bagi Koko terbang setinggi itu hanya dengan sepatu sihirnya. Ia bahkan belum memahami aturan maupun bahaya yang mengintai. Bagi Agot, seseorang seperti itu tidak layak berada di dunia mereka. Mendengar semua itu, hati Tetia terasa sangat berat. Ia bahkan kehilangan selera makan malam. Rich yang melihatnya hanya bertanya, apakah ia tidak akan makan. Saat Tetia mengungkapkan kegelisahannya, Rich justru santai dan memilih mengambil makanan lagi. Hal itu membuat Tetia kesal, merasa hanya dirinya yang benar-benar mengkhawatirkan Koko. Namun Rich mengingatkannya bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun selain menunggu Kipre kembali. Sementara itu, di tempat lain, Koko berusaha mencapai Dota Range dengan sebuah perahu. Namun sekeras apapun ia mencoba, ia bahkan belum mendekati akarnya. Ia segera menyadari usahanya sia-sia. Ia mencoba menggambar ulang segel sihir dengan sisa tinta yang ada, tetapi tidak berhasil. Sepatunya masih basah, membuat tinta meresap dan memudar. Tidak ada cara untuk memperbaikinya lagi. Dalam kebingungan, Koko sempat terpikir untuk menggambar segel sihir langsung di telapak kakinya agar bisa terbang. Namun ide itu segera ia buang, teringat bahwa sihir yang digambar di tubuh adalah hal yang terlarang. Ia mulai ragu pada dirinya sendiri, bahkan berpikir bahwa mungkin Agot benar. Siapapun bisa menggambar mantra, tapi tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Menjadi penyihir mungkin memang membutuhkan bakat khusus, sesuatu yang tidak ia miliki. Namun di tengah keraguan itu, ingatan tentang ibunya muncul. Ia teringat bagaimana sejak kecil ia diajarkan menjahit, bagaimana tangannya dibimbing untuk membuat garis yang rapi dan lurus. Ia belajar dengan tekun, hingga hasil karyanya bahkan diakui oleh Kipre, yang pernah mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah sihir yang sesungguhnya. Mengingat kata-kata itu, mata Koko berbinar. Ia menyadari, ia juga memiliki sihirnya sendiri. Tanpa membuang waktu, ia masuk ke hutan untuk mencari bahan.
Setelah mengumpulkan semua yang dibutuhkan, ia kembali ke perahu. Ia menggunakan kain dari tasnya yang telah terkena tinta, membungkusnya pada batu tajam, lalu mencairkan tinta dengan sedikit air menggunakan gelembung uap. Jubahnya yang mengeras karena lumpur menjadi kanvas yang sempurna. Dengan napas dalam, Koko mulai menggambar. Ia mengingat setiap ajaran ibunya. Tangannya yang semula ragu kini bergerak mantap. Seperti kata Kipre, wajar jika tangan gemetar saat menggunakan alat baru. Maka Koko memilih menggunakan alat yang sudah ia kuasai. Jarinya menari bebas, mengikuti instingnya hingga matahari kembali terbit. Setelah semalaman bekerja, ia berhasil menggambar segel sihir yang sempurna di jubahnya, cukup besar untuk dijadikan layar perahu. Makhluk kecil putih di dekatnya terbangun, dan Koko menyapanya dengan hangat. Ia menunjukkan segel itu, meski mengakui bentuknya tidak sepenuhnya sempurna. Ia sengaja membuatnya tidak seimbang, ingin melihat apa yang akan terjadi. Makhluk kecil itu meloncat ke tubuhnya, seolah ingin ikut bersamanya. Koko tersenyum dan mengizinkannya. Ia pun menggenggam layar dengan erat, lalu menutup lingkaran segel sihirnya. Perahu itu mulai bergetar. Awalnya, Koko merasa senang, mengira percobaannya berhasil. Namun perahu justru bergerak turun, bukan terbang. Ia menyadari kesalahannya, arah simbolnya terbalik. Perahu pun kehilangan kendali, bergerak liar. Layar terlepas, meninggalkan perahu, dan membawa Koko terbang ke udara. Dengan putus asa, ia berpegangan erat. Setelah beberapa saat, ia berhasil mengendalikan layar itu. Dan saat itulah ia sadar, ia benar-benar terbang. Ia telah menciptakan jubah terbangnya sendiri. Kebahagiaan memenuhi hatinya. Rasanya seperti mimpi. Ia menggunakan sihir yang ia cintai sejak kecil. Namun di balik itu, ia teringat rumah lamanya, ibunya, dan bagaimana semua itu membawanya ke titik ini. Air mata mengalir, tapi juga membakar tekadnya. Tanaman diadem herb yang ia cari masih berada lebih tinggi. Dengan sihirnya sendiri, ia terbang lebih tinggi lagi, hingga akhirnya menemukannya. Namun mengambilnya tidaklah mudah. Berkali-kali ia hampir kehilangan keseimbangan, bahkan hampir jatuh. Namun ia terus bertahan, menggenggam jubahnya erat. Dengan tekad yang dipenuhi kenangan ibunya, ia terus mencoba. Dan akhirnya ia berhasil meraihnya. Sementara itu, di atelier, Kipre akhirnya kembali. Ia terkejut saat mengetahui bahwa Koko pergi ke Dota Range untuk mengikuti ujian sendirian. Tetia merasa lega karena akhirnya ada yang memahami betapa serius situasinya. Kipre pun langsung bertindak, meninggalkan semua barangnya dan bersiap pergi menyelamatkan Koko. Tetia mencoba menghentikannya, takut ujian itu akan gagal jika diganggu. Namun Kipre menegaskan bahwa ini terlalu berbahaya. Koko belum siap, belum hidup lama dalam dunia sihir seperti mereka. Dan jika sesuatu terjadi padanya, kerugiannya tidak akan kecil. Dengan cepat, Kipre membuka jalan menuju Dota Range. Namun saat jendela itu terbuka, semua orang terdiam. Di seberangnya berdiri Koko dengan diadem herb di tangannya. Tetia langsung berlari dan memeluknya erat, air mata mengalir karena lega. Ia berkata bahwa ia sangat khawatir dan sangat bersyukur Koko baik-baik saja. Sementara itu, Koko sama sekali tidak mengerti kenapa semua orang begitu ribut. Namun begitu ia melihat Agot, ia langsung bergegas menghampirinya. Dengan penuh semangat, Koko menunjukkan ramuan diadem herb yang ia bawa, sambil berkata bahwa ia sudah mendapat izin dari sang mahkota, bukti yang selama ini ia butuhkan. Tapi reaksinya jauh dari yang ia harapkan. Agot hanya terdiam, tanpa sepatah kata pun, lalu berbalik pergi begitu saja. Wajahnya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Melihat itu, Kipre pun angkat bicara. Dengan nada serius, ia memperingatkan bahwa merapal sihir tanpa persiapan dan pengetahuan dasar adalah hal yang sangat berbahaya. Saat itulah Koko menyadari kesalahannya. Kipre menjelaskan bahwa tindakannya barusan bisa saja merenggut nyawanya dan ia tidak boleh mengulanginya lagi. Dengan tulus, Koko meminta maaf. Namun, Kipre kemudian mengatakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Ia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membuktikan diri, karena sejak awal ia sudah menjadi muridnya. Lalu, Kipre memberikan sesuatu yang ia dapatkan dari Great Hall. Saat melihatnya, Koko terkejut itu adalah sebuah seragam. Kipre menjelaskan bahwa seragam itu adalah bukti bahwa kini Koko telah menjadi seorang penyihir. Sebuah kebanggaan, sekaligus belenggu yang bertengger di atas kepala mereka agar kekuatan sihir tidak disalahgunakan. Dengan penuh rasa bangga, Koko mengenakan seragam itu. Begitu topi runcing terpasang di kepalanya, Kipre kembali mengingatkan, selama ia mengenakannya, ia tidak boleh melupakan beban yang dibawanya. Karena topi itu selalu mengawasi sihirnya. Wajah Koko pun bersinar penuh kebahagiaan. Ia berjanji akan menjaganya dengan baik mulai sekarang. Namun, di tempat lain,
suasana berubah menjadi jauh lebih misterius. Di Dota Range, terlihat seorang penyihir asing dengan topi runcing dan topeng menutupi wajahnya. Tanpa disadari oleh siapapun, ia ternyata menyaksikan seluruh ujian Koko dari awal hingga akhir. Dan kini, dengan nada penuh arti, ia menganggap bahwa benih itu akhirnya telah tumbuh. Beberapa waktu kemudian, Kipre menjelaskan kepada Koko bahwa sihir memiliki banyak cabang, namun ada 4 penanda utama yang paling penting. Penanda air mengendalikan kekuatan penyejuk dan menjadi sumber kehidupan. Penanda tanah mampu mengubah batu menjadi pasir, lalu kembali lagi, berguna untuk perubahan bentuk dan pergerakan. Penanda levitasi memungkinkan para penyihir terbang dan menjelajahi tempat jauh, menjadi pendorong kemajuan dunia. Sedangkan penanda api adalah pedang, sekaligus perisai umat manusia. Keempatnya disebut tetra utama. Setelah menjelaskan itu, Kipre mempersilakan Koko mencoba menggambar sendiri. Dengan gugup, Koko mulai membuat segel sihir. Namun, karena terlalu tegang, kertas di tangannya justru terbakar. Melihat kejadian itu, Tetia langsung panik. Ia membuat gelembung uap dan menyiramkan air untuk memadamkan api. Dengan cemas, ia bertanya apakah Koko baik-baik saja. Namun rasa khawatirnya berubah bahagia ketika Koko berterima kasih padanya. Bahkan Tetia ikut berterima kasih karena sudah diberi ucapan terima kasih. Koko lalu menjelaskan bahwa ia sedang mencoba menggambar mantra Pirobol sebagai bagian dari latihan sihir levitasi. Kipre memberinya handuk sambil mengingatkan bahwa penanda api berhubungan dengan fenomena tak berbentuk, sehingga jika ukuran dan keseimbangannya salah, sihir itu bisa berbahaya. Sementara itu, Tetia heran mengapa Koko masih berlatih levitasi, padahal sebelumnya sudah pernah terbang di Dota Range. Dengan malu, Koko mengaku bahwa ia pernah merusak sepatu terbang pinjaman milik Agot. Karena itu, ia ingin memperbaikinya sebelum mengembalikan. Semua bagian sudah selesai kecuali segel sihir di bagian sol, sebab garis yang ia gambar selalu goyah. Mendengar itu, Kipre menduga masalahnya ada pada pena yang digunakan. Setiap orang cocok dengan berat dan genggaman pena yang berbeda. Karena selama ini Koko hanya memakai pena lama, sudah waktunya ia memilih pena sendiri. Tetia langsung bersemangat dan berkata mereka harus pergi ke toko alat tulis sihir. Kipre menjelaskan bahwa tempat itu adalah toko perlengkapan seni khusus penyihir. Mendengar hal itu, Koko sangat gembira hingga hampir tak mendengar penjelasan lain. Hari itu juga, mereka bertiga terbang meninggalkan atelier menuju kota terdekat. Karena Koko dan Agot tidak memiliki sepatu terbang, Kipre harus membawa mereka sepanjang perjalanan. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di Kalan, kota kecil di tengah hutan rawa. Kipre menjelaskan bahwa kota itu dibangun di atas gosong pasir untuk melindungi diri dari monster tanah di rawa seberang. Para penyihir mendirikan pulau buatan dan menara pengawas, lalu tempat itu berkembang menjadi kota atelier. Namun Tetia tertawa dan berkata bahwa Koko sama sekali tidak mendengarkan, karena terlalu terpukau melihat banyak penyihir berkumpul di satu tempat. Tak lama kemudian Agot berkata ia punya urusan lain dan tidak ingin menjadi pemandu wisata. Ia pun pergi sendiri, sementara Kipre berpesan agar mereka bertemu lagi di toko alat tulis sihir. Saat ditanya hubungannya dengan Agot, Koko mengaku ingin bisa lebih dekat dengannya. Saat berjalan menyusuri kota, Koko terpana melihat segala hal di sekelilingnya. Dunia itu masih terasa seperti mimpi indah. Namun tiba-tiba ia melihat sosok misterius bergerak di gang gelap. Saat menoleh penuh, sosok itu sudah menghilang. Tetia segera menegurnya agar tidak berjalan terpisah. Tak lama kemudian, mereka sampai di toko alat tulis sihir bernama Starry Sword. Begitu masuk, Koko langsung terpaku melihat pohon perak kuno raksasa yang tumbuh menembus tengah bangunan. Seorang lelaki tua keluar dan heran melihat murid penyihir terpana hanya karena pohon Silverwood. Kipre menjelaskan bahwa Koko baru menjadi murid. Lelaki tua itu pun sadar bahwa inilah gadis yang sering ia dengar. Ia meminta maaf dan memperkenalkan dirinya sebagai Nolnoa, pemilik Starry Sword. Dengan bangga, Nolnoa menjelaskan bahwa semua pena, tinta, dan perlengkapan sihir di toko itu dibuat olehnya bersama cucunya, Tarta. Karena Koko masih bingung, ia memutuskan menunjukkan prosesnya langsung. Di lantai atas, ia mengambil ranting pohon Silverwood lalu merendamnya ke cairan khusus. Setelah dipanaskan, cairan itu berubah hitam pekat. Kipre menjelaskan bahwa zat itu disebut woodcrey. Nolnoa berkata bahwa ranting pohon berwarna perak saat sehat, namun menghitam ketika mati. Dalam keadaan itu, ia beracun bagi pohon maupun manusia. Tetapi jika dilarutkan dan disaring, hasilnya menjadi tinta sihir mentah, sumber seluruh sihir. Karena itulah pohon Silverwood sangat berharga. Tetia menambahkan bahwa pohon itu memiliki legenda kuno. Dahulu, sebuah pohon Silverwood jatuh cinta pada seorang penyihir, lalu memberikan darahnya menjadi tinta dan rantingnya menjadi tongkat sihir. Mata Koko langsung berbinar.
Menebak ia datang mencari tongkat, Noa menuangkan tinta segar ke botol kecil dan menyuruhnya mencoba beberapa tongkat pilihan. Namun saat berjalan di antara rak-rak toko, Koko mendadak membeku. Di luar jendela, ia melihat penyihir misterius yang tadi mengintainya. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar mengejar sosok itu. Tetia dan Riche panik lalu ikut mengejar, takut Koko akan tersesat sendirian. Di sisi lain, saat Agot sedang melihat barang di pasar, Koko tiba-tiba menabraknya lalu terus berlari. Tetia yang kehabisan napas hanya menarik tangan Agot dan memaksanya ikut berlari, membuat Agot semakin kesal dan bingung. Koko terus berlari sekuat tenaga, mengejar sosok penyihir misterius yang muncul di setiap sudut gang. Setiap kali ia merasa hampir menangkapnya, sosok itu kembali terlihat di tikungan lain, seolah sengaja memancingnya maju lebih jauh. Tanpa sadar, Koko telah berputar-putar di lorong sempit yang sama, tersesat dalam labirin gang putih tak berujung. Saat ia mengira penyihir itu menghilang, sosok tersebut justru muncul lagi dan menuntunnya masuk semakin dalam. Dari belakang, Agot, Tetia, dan Rich berlari sambil berteriak agar Koko berhenti dan kembali. Namun Koko terlalu fokus untuk mendengar, tiba-tiba kabut aneh menyelimuti seluruh area. Dalam sekejap mereka kehilangan arah, bahkan makhluk kecil berbentuk kuas yang mengikuti mereka pun ikut tersesat. Ketika kabut perlahan lenyap, makhluk itu tak lagi mampu menemukan jejak mereka. Setelah berlari cukup lama, Agot akhirnya berhasil menyusul Koko dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Dengan napas tersengal, Koko menjelaskan bahwa ia melihat orang yang dulu memberinya buku berisi gambar sihir terlarang. Namun, saat ia menunjuk ke arah penyihir tadi, yang terlihat hanyalah lorong putih kosong tanpa siapapun. Agot kesal dan menganggap semua ini hanya membuang waktu. Namun Tetia mencoba menenangkan suasana. Menurutnya, setidaknya mereka masih bersama, jadi lebih baik kembali ke toko. Sayangnya, Rich segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Tempat di sekitar mereka terlalu berbeda untuk sekadar gang lain di kota. Bahkan makhluk kecil berbentuk kuas tadi juga menghilang. Agot mengamati dinding dan lantai di sekeliling mereka. Semuanya terbuat dari batu putih asing yang belum pernah ada di Kalan. Itu berarti mereka sudah tidak berada di kota itu lagi. Tetia menolak percaya. Dengan gugup ia berkata, mustahil mereka berpindah tempat karena mereka tidak melewati gerbang sihir dan jelas tidak mungkin berteleportasi begitu saja. Untuk memastikan, ia memakai sepatu sihirnya lalu terbang ke udara melihat keadaan dari atas. Agot mengakui dugaan itu masuk akal. Jika mereka dipindahkan tanpa sadar, berarti ada orang lain yang memakai sihir terlarang. Mendengar itu, Koko langsung cemas. Tak lama kemudian, Tetia turun dengan wajah pucat. Ia memastikan bahwa tempat ini benar-benar bukan Kalan, dan mereka harus segera keluar sekarang juga. Ia langsung berlari, sementara yang lain mengejarnya sambil bertanya apa yang ia lihat. Dengan suara gemetar, Tetia menjawab, bukan soal apa yang kulihat, tapi soal apa yang melihatku. Di kejauhan, penyihir misterius sedang mengawasi mereka. Ia mengaku tak peduli pada gadis-gadis lain, tetapi itu tak lagi penting sekarang. Beberapa saat kemudian, keempat gadis itu membeku. Di hadapan mereka berdiri seekor naga raksasa dengan tatapan buas. Sang penyihir menyambut Koko dengan suara dingin. Selamat datang di dunia sihir. Kaulah harapan kami. Sementara itu, di Star Resort, Kipre mulai gelisah karena murid-muridnya tak terlihat dimanapun. Noah santai saja dan mengira mereka hanya berjalan-jalan. Namun Kipre langsung membantah. Menurutnya, mustahil ada orang bosan di toko terbaik di kota ini. Ia sendiri bisa menghabiskan seharian di sana. Meski tersanjung, Noah menyadari Kipre benar-benar khawatir. Lalu cucunya, Tarta, berkata bahwa ia sempat melihat para gadis berlari, mengejar penyihir berpakaian aneh dengan topeng berbentuk bola mata. Mendengar satu detail itu saja, wajah Kipre langsung berubah serius. Situasinya jauh lebih buruk dari dugaannya. Di sisi lain, para gadis masih terpaku di depan naga ganas itu. Agot memberi instruksi agar mereka tetap diam, menjaga kontak mata, lalu mundur perlahan. Jika sudah cukup jauh, mereka harus lari secepat mungkin. Mereka mengikuti perintah itu setapak demi setapak. Setelah jarak cukup aman, Agot memberi tanda, dan mereka langsung berlari. Naga itu mengaum marah, lalu mengejar. Saat sudah mendapat jarak, Agot mendadak berhenti, berbalik, lalu menyerang dengan penanda api. Kobaran besar melahap tubuh naga. Ia berteriak agar semuanya terus kabur. Di tengah pelarian, Koko justru kagum. Meski ketakutan, ia memuji mantra Agot yang luar biasa. Agot menjelaskan bahwa mantranya memakai penanda api yang dikelilingi lambang angin berputar. Namun yang paling membuat Koko kagum adalah kecepatan Agot menggambarnya. Dengan kesal, Agot menjelaskan bahwa mantra itu sudah dipersiapkan sebelumnya di telapak tangannya. Saat cincin ditutup, mantra langsung aktif.
Tak lama kemudian, mereka menemui jalan buntu. Getaran langkah naga semakin dekat. Tetia panik dan menangis, berkata ia tak ingin mati sebelum meninggalkan satu mantra pun untuk dunia. Mendengar itu, Koko sadar semua ini bermula karena dirinya. Namun Agot memaksa Tetia tenang. Mereka adalah murid penyihir dan harus keluar dengan sihir mereka sendiri. Tetia segera menggambar penanda levitasi pada seragamnya, lalu melemparkannya ke udara. Seragam itu melayang pergi, dan naga langsung mengejarnya. Agot serta Riche memuji kecerdasikannya. Saat itulah Koko melihat segel sihir aneh di dinding. Ia mencoba memperingatkan Agot, tetapi tanpa sengaja menyenggol tangan gadis itu dan merusak mantra yang sedang digambar. Agot meledak marah. Ia membentak Koko, mengatakan bahwa menyentuh orang saat menggambar mantra adalah hal bodoh. Meski Koko meminta maaf dan berkata itu tidak sengaja, Agot tak mau mendengar. Dengan tajam ia berkata bahwa mengubah ibunya menjadi batu dan membawa mereka ke bahaya ini juga pasti tidak sengaja. Tetapi tetap saja semua itu kesalahan Koko. Ucapan itu membuat Koko terdiam dan terpukul. Di saat suasana menegang, Rich berhasil menyelesaikan segel sihir terakhir. Seketika dinding di depan mereka runtuh, membuka jalan keluar. Mereka pun kembali berlari. Koko tertinggal sejenak, masih terguncang oleh ledakan emosi Agot. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Sementara itu, Kipre mondar-mandir mencari mereka di tengah kota. Dengan cemas, ia mengakui bahwa ia tak menyangka Brimmed Caps akan bergerak lebih dulu dan mendekati Koko secara langsung. Kelompok itu dikenal sebagai faksi berbahaya yang mengenakan topi kuno dan topeng misterius. Kini, ancaman mereka akhirnya benar-benar dimulai. Dengan harapan terakhir, Kipre menoleh kepada Tarta dan bertanya apakah ia masih mengingat sesuatu yang lain. Namun Tarta hanya bisa menunduk meminta maaf, mengaku bahwa ingatannya terlalu samar dan tak banyak yang tersisa. Tepat saat suasana mulai dipenuhi keputusasaan, makhluk kecil berbentuk kuas itu datang menghampiri Kipre. Seketika, ia sadar bahwa makhluk mungil itu pasti tahu di mana mereka berada, karena sebelumnya ia bersama mereka. Langit mulai menggelap, pertanda malam segera tiba. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Kipre segera berlari mengikuti si kuas kecil, menggantungkan harapan bahwa mereka semua masih selamat. Sementara itu, para gadis terus berlari menembus labirin tanpa ujung. Napas mereka tersengal sementara seekor naga mengaum dan melolong di atas kepala, dipenuhi amarah, seolah tengah mencari mangsa berikutnya. Namun, sekeras apapun mereka berlari, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Lingkaran tak berujung itu membuat mereka akhirnya sadar. Ini bukan kebetulan, melainkan sihir yang membuat mereka tersesat di jalur yang sama berulang kali. Agot menghela napas panjang dan mengaku bahwa ia sudah kehilangan hitungan berapa kali mereka kembali ke tempat yang sama. Dengan suara tegas, ia menyarankan agar mereka berhenti menguras tenaga dan mencari tempat untuk bersembunyi. Mereka pun menemukan sudut yang cukup tenang di labirin itu, lalu berkumpul untuk beristirahat sejenak. Di sana, Koko memperhatikan bahwa Tetia masih gemetar ketakutan dan kedinginan. Dengan ragu, Koko akhirnya angkat bicara, meminta maaf karena merasa telah menyeret mereka semua ke dalam bahaya ini. Namun Tetia segera menggeleng. Ia paham bahwa Koko menyalahkan dirinya sendiri karena kata-kata Tetia sebelumnya tentang rasa takut dan ketidaksiapannya menghadapi kematian. Dengan lembut, Tetia menegaskan bahwa itu bukan salah Koko. Koko hanya tersenyum tipis. Ia mengembalikan topi milik Tetia yang sempat terjatuh, lalu melepas jubahnya dan menyelimutkannya pada Tetia agar tetap hangat. Ia berkata bahwa dirinya bisa menghangatkan diri dengan berdekatan saja. Perlahan, ketegangan di wajah Tetia mereda. Koko pun membuka isi hatinya bahwa ia menyukai jubah itu karena memberinya rasa kuat dan berani. Padahal di baliknya, ia hanyalah gadis kecil yang masih takut dan belum tahu arah hidupnya. Mendengar itu, ketakutan Tetia seakan lenyap. Ia memeluk Koko erat, lalu menciptakan bola awan hangat di dalam labirin itu yang menyelimuti mereka berdua. Sambil menggenggam tangan Koko, Tetia meminta maaf atas sikapnya tadi. Ia berkata bahwa Koko masih sangat baru di dunia ini, dan sebagai senior, seharusnya ia yang melindungi, bukan justru menyerah pada rasa takut. Namun Koko malah tampak kebingungan. Ia berguling-guling di dalam awan hangat itu, sambil berseru heran betapa nyamannya tempat tersebut. Bahkan merasa bisa langsung tertidur tanpa peduli naga yang masih berkeliaran di luar labirin itu. Tetia tertawa kecil. Ia mengaku bahwa sejak kecil ia selalu bermimpi tidur di atas awan. Karena itu, ia menciptakan sihir ini, mantra orisinal yang masih terus ia sempurnakan, dengan harapan suatu hari bisa dibagikan ke banyak orang. Tetia kemudian mengembalikan jubah itu kepada Koko, berpesan agar ia selalu menjaganya.
Sampai suatu saat nanti, mereka bisa melepas jubah pemula dan mengenakan jubah penyihir sejati bersama-sama. Mereka pun tertawa, hingga tiba-tiba Agot masuk ke dalam awan, mengatakan bahwa ia mendengar semuanya. Dengan nada serius, Agot mengomentari bahwa jika ingin berbaring di atas awan, materialnya harus lebih padat. Tak lama, Rich ikut masuk ke dalam awan di labirin itu, mengeluh kedinginan di luar dan ingin merasakan kehangatan yang sama. Agot melanjutkan analisisnya, jika awan itu ingin terbang, harus dibuat dari bahan yang lebih ringan namun tetap kuat, seperti kapas. Tetia membalas bahwa itu akan terasa seperti kasur biasa, tapi Agot menegaskan bahwa mereka tidak bisa menghindari realitas. Ia pun mengembalikan pembicaraan ke masalah utama, bagaimana cara keluar dari labirin itu. Agot mengingat kembali semua yang mereka ketahui. Tempat ini sepenuhnya dipenuhi sihir yang memaksa mereka berputar tanpa henti. Namun setiap sihir pasti memiliki lingkaran pemanggilan, bahkan sihir terlarang sekalipun. Artinya, mereka hanya perlu menemukan lingkaran sihir tersebut. Tiba-tiba, Koko menyela. Ia merasa pernah melihat segel sihir terlarang sebelumnya di labirin itu. Ia membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi dan menunjukkan lingkaran sihir itu. Rich memastikan bahwa itulah segel yang menjaga seluruh area tetap terperangkap. Agot menyimpulkan bahwa naga itu pasti menjaga segel tersebut, yang berarti mereka harus mengalahkannya. Ia mulai menyiapkan mantra api, tetapi Koko kembali menyela, mengingatkan bahwa sebelumnya sihir itu tidak memberikan banyak efek. Tetia terkejut, sementara Agot menatap Koko dengan kesal. Koko buru-buru menjelaskan bahwa sihir itu memang memperlambat naga, tapi tidak melukainya, menandakan bahwa naga tersebut kebal terhadap api. Untuk mengalahkannya, mereka harus menemukan kelemahannya. Agot bertanya bagaimana caranya. Namun Koko justru berkata bahwa mereka tidak perlu mengalahkan naga itu sama sekali. Agot kebingungan, bahkan sempat mengira Koko masih tersinggung. Tapi Koko menggeleng. Ia mengatakan bahwa ia mendapat ide setelah melihat sihir Tetia. Ia menggambar sketsa di dinding labirin itu menggunakan batu, menjelaskan rencananya, alih-alih melawan naga, mereka akan membuat kasur awan raksasa untuknya. Menurut Koko, mungkin saja naga itu juga kedinginan. Jika ia merasakan kehangatan dan kenyamanan awan tersebut, ia mungkin akan memilih berdiam di sana daripada mengejar mereka. Agot merasa ide itu terlalu mengada-ada, tetapi Rich langsung setuju sepenuhnya. Baginya, tidak ada makhluk yang bisa menolak tempat tidur hangat, bahkan seekor naga sekalipun. Agot masih ragu, mencoba memikirkan secara logis, sementara Koko naik ke tangga untuk memantau posisi naga di labirin itu. Dari sana, ia berkata bahwa mereka tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Ucapan itu akhirnya menyentuh Agot. Ia menyadari bahwa Koko tidak sepenuhnya salah. Koko melanjutkan bahwa ia tidak ingin melukai siapapun, bahkan naga itu. Ia ingin menunjukkan sihir yang lembut, yang memberi rasa aman. Akhirnya Rich dan Tetia berhasil meyakinkan Agot. Tetia menyerahkan penanya, karena Agot adalah yang paling ahli dalam menggambar segel sihir. Agot pun mulai menggambar, mencoba berbagai variasi awan, cukup ringan untuk melayang, namun cukup kuat untuk menahan berat seekor naga. Tetia menyarankan menggunakan serpihan kertas sebagai bahan, tetapi mereka sadar, jumlahnya tidak akan cukup untuk menyempurnakan mantra tersebut. Dalam situasi yang semakin genting, Koko dan Rich mencoba memberikan ide, menggunakan jubah atau bahkan rambut mereka untuk menciptakan awan pelindung. Namun, semua itu terasa tidak cukup. Tepat saat harapan mulai menipis, Agot mendapatkan gagasan. Ia teringat bahwa jika mereka memiliki pasir, mereka bisa mencobanya. Dan dengan sihir wall breaker, mereka sebenarnya mampu menciptakan partikel pasir yang sangat halus. Dengan penuh keyakinan, Agot menjelaskan bahwa mereka harus membuat banyak segel sihir kecil agar menghasilkan pasir yang lebih lembut. Karena membuat segel kecil adalah keahlian Rich, ia langsung bekerja. Tangannya bergerak dengan kecepatan luar biasa, menggambar segel demi segel tanpa henti. Kemudian, Agot menoleh kepada Tetia, memintanya menciptakan sihir untuk memadatkan pasir tersebut. Sementara dirinya sendiri akan merancang sihir yang bisa membungkus semuanya menjadi tempat perlindungan hangat. Koko yang ingin membantu langsung bertanya, namun dengan jujur Agot menyuruhnya menunggu. Kemampuannya saat ini belum cukup untuk berkontribusi. Mereka semua mulai bekerja. Di tengah kesibukan itu, Koko memperhatikan banyak segel sihir yang dibuang oleh Agot karena dianggap tidak sempurna. Penasaran, ia mengambil salah satunya dan terkejut melihat betapa sempurnanya lingkaran tersebut. Diam-diam ia mendekat, mengamati Agot dan menyadari bahwa sebelum menggambar di kertas, ia berlatih menggambar lingkaran di udara beberapa kali. Ternyata, Rich dan Tetia juga melakukan hal yang sama. Itulah rahasia mengapa lingkaran mereka jauh lebih rapi. Menyadari hal itu, Koko mulai berlatih sendiri, mencoret-coret buku catatannya,
Sementara waktu berlalu dan kegelapan perlahan menyelimuti. Udara semakin dingin. Saat itu, Tetia mengusulkan untuk menyalakan api. Namun Rich kehabisan kertas, sementara Agot masih memutar otak, mencari cara menciptakan awan bagi naga. Mereka semua mulai memikirkan solusi bersama, hingga Agot bertanya-tanya apakah ada cara sederhana yang terlewatkan. Tiba-tiba, Koko menarik perhatian mereka. Ia berhasil menggambar segel api dengan sempurna. Api itu kini terkendali, tidak lagi mengamuk seperti sebelumnya. Tetia dan Rich langsung memujinya. Saat melihat tumpukan percobaan gagal milik Koko, sebuah ide besar muncul di benak Agot. Ia segera menjelaskan rencananya. Mereka pun bergerak cepat berlari berpasangan. Tetia bersama Koko, sementara Agot bersama Rich. Mereka menyebar, menggambar segel di tanah sambil sesekali menoleh cemas, memastikan posisi naga. Ketika semuanya siap, Koko memberi isyarat. Satu persatu segel diaktifkan. Ledakan terjadi di mana-mana, mengguncang area dan menarik perhatian naga. Ternyata, Agot menemukan jawabannya, sihir repetisi. Mereka menciptakan banyak ledakan untuk menghasilkan debu halus yang hangat, lalu mempertahankannya dengan sihir yang terus memperbarui debu tersebut tanpa henti. Hasilnya luar biasa. Awan debu hangat terbentuk, cukup padat untuk menahan tubuh naga. Makhluk itu melompat ke atasnya, lalu berbaring santai menikmati kehangatan. Para gadis bersorak gembira, namun Agot mengingatkan bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka segera melewati naga dan menuju sebuah segel sihir misterius. Bentuknya asing, belum pernah mereka lihat sebelumnya. Agot ragu apakah mereka harus menghancurkannya. Tanpa mereka sadari, Kipre juga sedang menuju tempat itu. Ia mengikuti seekor makhluk berbulu ke sebuah gang, menemukan batu aneh yang ternyata membuka portal dan melepaskan gelombang energi mematikan. Dengan sigap, Kipre menyelamatkan seorang murid toko, namun gangguan itu merusak sihir yang ada. Getaran dan suara keras membangunkan naga. Segel mulai runtuh. Tanah di bawah Agot hancur, membuatnya jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Tanpa sepatu terbangnya, ia pasrah. Ini mungkin akhir hidupnya. Namun di detik terakhir, Kipre datang dan menyelamatkannya. Naga kembali menyerang, tetapi Kipre menghindar dengan lincah, melesat ke udara, lalu menciptakan naga raksasa dari air berwarna emas. Makhluk itu jauh lebih besar, menelan naga asli dan menghantamkannya ke tanah, mengakhiri segalanya. Tak lama, Tetia dan Rich muncul, menangis lega dan berterima kasih. Namun satu hal membuat mereka panik, Koko tidak bersama mereka. Ternyata, seorang penyihir jahat telah menangkap Koko. Dalam keadaan tak sadar, ia dibawa pergi. Sang penyihir berbisik bahwa Koko sedang dipersiapkan untuk tugasnya dan akan diajarkan hal-hal yang bahkan tidak bisa diberikan oleh Kipre. Kemudian, semuanya menghilang. Saat Koko membuka mata, ia sudah kembali ke gang di sebuah kota pulau. Dikelilingi oleh Kipre dan yang lain. Kipre curiga ingatannya mungkin telah diubah. Namun Koko berkata, ia baik-baik saja, hanya sedikit terguncang. Akhirnya, emosinya pecah. Ia menangis, meminta maaf karena telah membahayakan semua orang. Dengan tenang, Kipre memasangkan kembali topinya, mengatakan bahwa dari apa yang ia dengar, mereka semua telah menunjukkan keberanian dan tekad luar biasa, dan seharusnya bangga. Setelah itu, ia mengumpulkan para muridnya untuk pergi. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia memperingatkan pemilik toko agar tidak mencatat penggunaan sihir terlarang. Awalnya pria itu tertawa, namun satu tatapan dari Kipre membuatnya langsung setuju. Dan dengan itu, mereka kembali ke workshop tanpa mengetahui apa sebenarnya tujuan penyihir jahat terhadap Koko. Beberapa waktu telah berlalu sejak insiden terakhir, dan para gadis kini kembali menjalani kehidupan normal mereka, berlatih sihir di bengkel seperti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, Agot mulai merasa kesal dengan suara-suara yang dibuat oleh Koko, yang terus berjuang menyempurnakan sigilnya. Bunyi goresan yang tak beraturan itu berulang kali mengganggu konsentrasi Agot, membuatnya sulit fokus. Namun, alih-alih berteriak menyuruh Koko diam, Agot memilih bersikap lebih dewasa. Ia bangkit dan keluar dari bengkel, mencari ketenangan di luar. Melihat itu, Koko mulai bertanya-tanya, apakah dirinya yang menjadi penyebab Agot pergi. Di luar, Agot menutup matanya. Dengan satu gerakan cepat dan tegas, ia menggambar lingkaran sihir yang langsung memunculkan sinar cahaya, sebuah sihir cahaya yang melesat tinggi ke langit. Ia tampak cukup puas, meskipun ia sadar kekuatan sinar itu masih lemah. Seekor burung bersayap 4 melintas di dekat cahaya tersebut, namun tak lama kemudian sinar itu menghilang karena kehabisan energi sihir. Sementara itu, kembali di dalam bengkel, Koko berusaha berkonsentrasi. Tapi lagi-lagi, ia gagal membuat lingkaran sihir yang sempurna. Dengan rasa frustrasi,
Ia merebahkan dirinya, merasa kalah. Ia mengambil batu tinta miliknya, alat yang terasa begitu alami baginya. Sayangnya batu itu hanya cocok untuk menggambar sigil besar di kanvas luas. Sedangkan keseharian mereka lebih sering menggunakan buku kecil yang mengharuskan penggunaan pena. Hari itu, bahkan sebelum memilih pena, pikirannya sudah teralihkan pada penyihir jahat yang dulu menyebabkan kekacauan. Ia teringat bahwa saat itu, ia bahkan tak mampu mengeluarkan satu mantra pun. Namun ia juga ingat kata-kata Kipre, bahwa ide pun sangat berarti, karena merupakan inti dari sihir. Itu berarti, usahanya tetap berharga. Menolak larut dalam kesedihan masa lalu, Koko bangkit kembali. Ia mencoba menyemangati dirinya sendiri, percaya bahwa pengulangan adalah kunci. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa tak akan pernah bisa sehebat gadis-gadis lain. Rasa lelah dan tekanan perlahan membuatnya mengantuk. Tiba-tiba, Kipre muncul di belakangnya. Dengan lembut, ia mengingatkan bahwa tidur di tempat terbuka bisa membuatnya sakit. Koko langsung duduk tegak, bersikeras bahwa ia tidak tidur, hanya berkedip sangat lambat. Kipre pun tertawa kecil lalu mengajaknya ke dapur. Dengan riang, Koko mengikuti. Aroma masakan yang lezat langsung menyambutnya. Kipre mengambil sebuah panci dari rak atas, membukanya, dan memperlihatkan sup yang tampak luar biasa menggugah selera. Ia menawarkan satu suapan pada Koko, yang langsung menerimanya. Begitu mencicipi, ia langsung tenggelam dalam rasa yang luar biasa. Namun, senyum Koko tiba-tiba membeku saat Kipre mengungkapkan bahwa sup itu sebenarnya sudah berumur 2 tahun. Ia berhenti mengunyah, curiga apakah pria aneh ini mencoba meracuninya. Tapi Kipri segera menjelaskan bahwa panci tersebut memiliki sihir khusus. Setiap kali dibuka, masakan di dalamnya dimasak ulang berkat lingkaran sihir ditutupnya. Ia hanya perlu terus menggambar ulang lingkaran itu agar sihirnya tetap aktif. Kemudian Kipri mengeluarkan beberapa ubi dan meletakkannya di meja. Koko tersenyum mengatakan bahwa ia menyukainya. Kipri pun memintanya memanggang satu. Awalnya bingung, namun ia diingatkan bahwa kini ia sudah bisa membuat api. Koko mulai menggambar sigil api dengan hati-hati, menciptakan nyala kecil yang terkendali. Ia pun senang. Namun saat mencoba memanggang ubi, ubi itu justru jatuh menembus api dan memadamkannya. Kipre lalu menyarankan untuk menambahkan simbol levitasi agar ubi bisa melayang. Percobaan berikutnya justru berakhir dengan ubi yang terbakar habis. Tapi Kipre tetap tersenyum, menyuruhnya terus mencoba. Koko pun tak menyerah. Ia terus menggambar, mencoba berbagai kombinasi, membuang yang gagal, hingga akhirnya berhasil. Ubi itu melayang di atas api, matang perlahan dengan sempurna. Dengan penjepit, ia mengangkatnya dan menyerahkannya pada Kipre yang memuji keberhasilannya. Saat dibelah, bagian dalamnya matang sempurna. Kipre lalu bertanya apakah ia masih mengantuk. Koko menyadari bahwa rasa kantuknya telah hilang. Kipre kemudian bercerita bahwa sihir pertama yang ia kuasai adalah sihir air, karena ia sangat takut air. Ia dulu selalu menghindari tugas mencuci, tapi akhirnya mulai menggunakan sihir dalam kehidupan sehari-hari. Dari situlah ia belajar bahwa sihir yang digunakan setiap hari adalah guru terbaik. Koko mulai berpikir, bagaimana ia bisa melakukan hal yang sama. Kipri menyarankan untuk belajar memasak, karena melibatkan berbagai jenis sihir dan juga menyenangkan. Tak lama, Tetia dan Rich datang, tertarik oleh aroma ubi panggang. Tetia langsung ingin memanggang keju, tapi Kipre meminta agar kali ini Koko yang melakukannya. Mereka pun mulai menyiapkan makanan bersama. Dengan lingkaran sihir kecil, Koko berhasil melelehkan keju. Akhirnya, burger lezat pun siap. Koko mengusulkan untuk makan di luar. Kipre setuju, ide piknik terdengar menarik. Saat semuanya siap, Agot datang. Koko mengajaknya ikut, tapi Agot tetap menjaga sikap dinginnya. Ia menolak dan memilih tetap berlatih, apalagi hujan mulai turun. Para gadis kecewa karena cuaca sebelumnya cerah. Tapi Kipre muncul dan bertanya kenapa mereka murung. Ia berjalan keluar sambil mengaktifkan sihir. Dan seketika area di sekitarnya berubah menjadi cerah dan hangat. Mereka semua terkesima. Bersama Kipre, mereka berjalan menikmati piknik kecil mereka. Meskipun hujan masih turun di tempat lain. Mereka berteduh di bawah jembatan batu, menyalakan lentera, dan menikmati makanan lezat. Tak lama, hujan pun mereda. Pelangi muncul di langit, membuat hati Koko dipenuhi kebahagiaan. Ia langsung berlari, ingin mengajak Agot melihat keindahan itu. Ia berlari melintasi ladang menuju bengkel. Namun saat hendak mengetuk pintu, pintu itu terbuka lebih dulu. Seorang penyihir tinggi dengan janggut kecil yang aneh keluar, menatap Koko dengan bingung dan bertanya siapa dia. Saat Kipre datang menyusul, memperingatkan akan datangnya badai, Koko segera bersembunyi di belakangnya, dan berkata dengan lantang bahwa ia adalah murid Kipre. Pria berjanggut itu terlihat kesal.
Ia menatap Kipri dan bertanya bagaimana mungkin ia mengambil murid tanpa sepengetahuannya. Dengan tenang, Kipri menjawab bahwa semuanya terjadi secara tiba-tiba, dan situasinya memang tidak biasa, karena gadis ini menjadi korban sihir terlarang. Suasana langsung berubah tegang. Begitu pria berjanggut kambing itu mendengar kata sihir terlarang, sikapnya seketika menjadi dingin. Tanpa ragu, ia mencengkeram lengan Koko dan menyeretnya keluar, bersikeras bahwa ia tidak ingin berurusan dengan para penyihir jahat bertopi lebar. Ia bahkan berniat menyerahkan Koko kepada ksatria penyihir agar mereka yang menanganinya. Koko berusaha melawan, tetapi kekuatan penyihir itu terlalu besar. Tepat saat situasi semakin buruk, hujan yang turun di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Air di sekeliling bergerak cepat, membentuk dinding kokoh di hadapan mereka. Kipre menggunakan sihirnya untuk menghentikan pria itu, lalu dengan tegas berkata bahwa meskipun mereka berteman dekat, ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Koko, apalagi menyerahkannya kepada para ksatria. Pria itu terkejut melihat Kipre menggunakan sihir padanya, dan menuntut penjelasan tentang siapa sebenarnya gadis ini. Namun Kipre hanya meminta agar mereka masuk terlebih dahulu sebelum membahas semuanya. Di dalam ruangan, pria bernama Rugio duduk di dekat perapian. Kipre mulai menjelaskan seluruh kejadian yang telah terjadi. Mendengar itu, Rugio tampak kesal. Ia mempertanyakan keputusan Kipre yang membawa orang luar ke dalam dunia para penyihir. Dengan tenang, Kipre menjawab bahwa orang luar juga memiliki nama. Menyadari ucapannya, Rugio segera meminta maaf kepada Koko. Ia menjelaskan bahwa bukan maksudnya bersikap kasar, tetapi para penyihir memang tidak memiliki istilah lain untuk seseorang yang bukan bagian dari mereka. Kipre kemudian memperkenalkan Rugio sebagai sahabatnya, sekaligus pengawas di tempat itu. Ia menjelaskan bahwa para penyihir yang tinggal di luar kota utama atau aula agung akan diawasi oleh seseorang untuk memastikan mereka tidak melanggar aturan, dan Rugio adalah pengawas bengkel ini. Rugio menggaruk kepalanya, mengakui bahwa tugasnya memang mencegah hal seperti ini terjadi. Namun ia juga sadar bahwa Kipre sudah mengambil keputusan. Sementara itu, Kipre memberikan semangkuk sup hangat dengan madu kepada Koko untuk menenangkan dirinya. Kipre menjelaskan bahwa sebenarnya ia berniat menghapus ingatan Koko malam itu. Namun jika itu dilakukan, mereka juga akan kehilangan ingatan tentang buku sihir misterius yang bisa membawa mereka kepada para penyihir bertopi lebar. Mendengar itu, Rugio langsung marah dan menegaskan bahwa memburu pengguna sihir jahat bukanlah tugas mereka. Itu adalah urusan para ksatria. Melihat kebingungan Koko, Kipre pun menjelaskan bahwa ksatria penyihir bertugas menghapus ingatan orang luar, memburu penyihir jahat, dan menjaga keseimbangan dunia sihir. Ia juga mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya, karena dialah yang membuat Koko mengetahui rahasia sihir. Jika ingatan Koko dihapus, maka ingatannya pun harus ikut dihapus. Rugio tahu ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dengan berat hati, ia mengatakan bahwa untuk saat ini ia akan membiarkannya, tetapi jika terjadi sesuatu, ia akan melaporkannya ke aula agung. Setelah itu, ia pergi kembali ke kamarnya. Kipre kemudian menenangkan Koko, mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir karena telah lulus ujian sihir dengan kemampuannya sendiri. Ia meminta semua orang mengeringkan diri, lalu pergi menyiapkan makan malam. Tak lama kemudian, Koko menyadari bahwa hewan peliharaannya menghilang. Ia pun diam-diam menuju kamar Rugio, mencoba mencari ular berbulu kecilnya. Namun Rugio sudah menyadarinya dan turun dari sarangnya. Ia menyerahkan hewan itu kembali kepada Koko, dan anehnya, hewan tersebut sudah benar-benar kering. Kemudian, Rugio menghubungkan lingkaran sihir dari 2 cincin di jarinya, menciptakan hembusan hangat seperti pengering rambut yang langsung mengeringkan Koko. Ia menyuruhnya pergi, tetapi Koko justru terpesona ketika menyadari bahwa batu di bawah kakinya menyala saat diinjak. Dengan penuh kegembiraan, Koko berteriak bahwa inilah hal yang membuatnya jatuh cinta pada sihir. Rugio dengan bangga mengatakan bahwa itu adalah mahakaryanya dan menjelaskan cara kerjanya. Namun Koko terlalu bahagia, sampai berguling-guling di lantai sambil mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Melihat itu, Rugio malah tersipu dan segera mengusirnya keluar, melarangnya masuk lagi ke kamarnya. Keesokan harinya, hujan masih terus turun tanpa henti. Agot mencoba berlatih sihir, tetapi suara hujan di jendela terus mengganggu konsentrasinya. Ia akhirnya memutuskan bahwa ini adalah bagian dari latihan. Ia menutup mata, fokus, dan berhasil menggambar lingkaran sihir yang memancarkan cahaya yang sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba terdengar keributan dari bawah. Agot segera turun dan mendapati beberapa manusia di depan pintu, memohon bantuan kepada Kipre. Mereka mengatakan bahwa sebuah jembatan runtuh akibat hujan, dan sebuah kereta terjebak. Seorang pria bahkan menangis,
mengatakan bahwa anaknya ada di dalam kereta itu. Tanpa ragu, Kipre mengatakan bahwa ia akan segera datang membantu. Ia meminta Agot untuk tetap di dalam dan menjaga yang lain. Namun Agot justru memohon untuk ikut, berjanji tidak akan mengganggu dan ingin membantu semampunya. Beberapa saat kemudian, para penyihir akhirnya bergerak menuju jembatan yang diterjang badai. Agot ikut bersama mereka, dan di tengah perjalanan ingatannya kembali pada percakapan sebelumnya dengan gurunya, Kipre. Saat itu, Agot bersikeras bahwa dirinya bisa membantu. Ia meyakinkan Kipre bahwa dirinya cukup mampu untuk menangani situasi di lapangan. Namun, Kipre memperingatkan bahwa misi ini berbeda dari latihan biasa. Akan ada banyak orang biasa di sana, orang-orang yang bukan penyihir. Sementara itu, Agot bahkan belum mengikuti ujian kedua, ujian yang mengizinkan seorang penyihir menggunakan sihir di depan orang biasa. Dengan tenang, Kipre memintanya untuk bersabar, tetapi Agot menolak. Ia merasa jika kali ini tidak diizinkan ikut, maka kesempatan itu mungkin tidak akan pernah datang lagi. Ia berkata bahwa selama ini dirinya terus berlatih sendirian tanpa henti. Ia yakin sudah siap menggunakan sihir di depan banyak orang. Bahkan, ia mempertanyakan kenapa gurunya tidak pernah memberi lebih banyak kesempatan bagi murid-muridnya untuk mendapatkan pengalaman nyata. Sebelum perdebatan itu berlanjut, Dagda buru-buru memotong mereka. Waktu mereka hampir habis, Rugio lalu mengatakan bahwa ia akan pergi lebih dulu untuk membuka jalan sihir menuju lokasi kejadian. Ia meminta Kipre menyiapkan obat-obatan dan alat sihir yang diperlukan, lalu menyusulnya nanti. Setelah itu, Rugio memutuskan untuk membawa Agot bersamanya. Mendengar itu, wajah Agot langsung bersinar gembira. Ia berlari mengambil jubah dan topinya. Sementara Tetia dengan semangat menyatakan bahwa mereka semua juga ingin ikut. Meski terlihat khawatir, Kipre akhirnya mengalah. Rugio mencoba menenangkannya. Menurutnya, ada banyak hal yang hanya bisa dipelajari para gadis itu lewat pengalaman nyata. Namun, Kipre masih cemas, terutama pada Agot. Ia tahu muridnya itu selalu terfokus pada hal-hal yang belum bisa ia lakukan, bukan pada pencapaian yang sudah berhasil diraih. Ia takut dalam keinginannya untuk cepat dewasa, Agot akan mengambil langkah yang salah. Kembali ke masa sekarang, badai semakin ganas saat mereka melintasi jalan menuju lokasi. Rugio menyuruh Agot berpegangan erat karena tanah di sekitar mereka sangat tidak stabil. Ketika akhirnya tiba di tempat kejadian, semua orang langsung menyadari betapa parah situasinya. Sebuah kereta tersangkut di tengah sungai yang mengamuk, sementara arus deras terus berusaha menyeretnya pergi. Kerumunan warga yang panik langsung bersorak lega saat melihat para penyihir datang. Mereka percaya semuanya akan terselamatkan sekarang. Tanpa membuang waktu, Rugio mengeluarkan beberapa alat sihir dan menyerahkannya pada Agot. Ia menganggap gadis itu sudah tahu cara menggunakannya. Tugasnya sederhana, membantu para korban mengeringkan pakaian mereka, lalu menunggu instruksi berikutnya. Namun, wajah Agot langsung berubah kecewa. Ia bertanya apakah hanya itu tugasnya. Dalam pikirannya, pasti ada hal yang lebih penting yang bisa ia lakukan. Tetapi dengan tegas, Rugio mengatakan bahwa itu saja. Ia bahkan bertanya, apakah Agot menganggap pekerjaan sederhana seperti itu tidak penting. Kemudian, Rugio berkata bahwa sekarang ia mengerti kenapa Kipre begitu khawatir. Menurutnya, Agot terlalu tidak sabaran. Jika ia hanya ingin memamerkan kemampuan, nanti akan ada kesempatan lain. Tetapi jika ia benar-benar ingin berguna, maka ia harus memahami untuk apa sihir sebenarnya digunakan. Kata-kata itu menusuk hati Agot. Dalam diam, ia merasa diperlakukan seperti anak kecil yang bodoh. Padahal ia merasa sudah bekerja lebih keras daripada siapapun. Tetapi semua usaha itu terasa sia-sia jika tidak ada hasil yang bisa ia tunjukkan. Jauh di dalam hatinya ada alasan kenapa ia begitu ingin membuktikan diri. Ia ingin seseorang mengakui bahwa dirinya memang pantas disebut penyihir. Tak lama kemudian, Kipre tiba dan langsung bergerak menyelamatkan keadaan. Dengan pedang sihir miliknya, ia membelah derasnya sungai yang mengamuk. Orang-orang yang melihatnya sampai tidak percaya. Dengan satu tebasan, aliran sungai terbelah, menciptakan jalan aman untuk proses penyelamatan. Tetia segera meminta semua orang mundur karena situasinya masih berbahaya. Sementara itu, Kipre dan Rugio bekerja sama menyelamatkan para penumpang kereta. Ada 2 orang yang terjebak di dalamnya. Satu persatu mereka berhasil dibawa keluar, sementara Kipre mati-matian menahan tekanan sungai. Ia mengeluh bahwa pekerjaan ini benar-benar melelahkan dan mengingatkannya kenapa dirinya membenci air. Akhirnya, kedua korban berhasil diselamatkan dengan selamat. Dagda langsung berlari memeluk seorang anak bernama Kustas yang berada di dalam kereta tadi. Anak itu meminta maaf karena berusaha melindungi barang bawaan mereka. Namun,
Dagda berkata bahwa semua itu tidak penting selama ia masih hidup. Tak jauh dari sana, para murid justru terpukau melihat pedang milik Kipre. Koko berkata bahwa pedang itu sangat keren, sementara Tetia menyebutnya sebagai hal paling luar biasa yang pernah ia lihat. Saat ditanya, Kipre menjelaskan bahwa pedang itu bernama Ring Cleaver. Pola di bilah pedangnya dipenuhi segel sihir. Meski ukurannya kecil, jumlah segel yang begitu banyak membuat pedang itu bahkan mampu membelah lautan. Para gadis itu langsung kagum. Namun ketika Tetia meminta izin untuk memegangnya, Kipre menolak dengan halus. Sihir pada senjata membutuhkan kehati-hatian luar biasa, jadi belum aman bagi mereka untuk menyentuhnya. Setelah situasi mulai terkendali, Kipre dan Rugio memutuskan berpisah untuk memeriksa kerusakan di bagian hulu dan hilir sungai. Mereka meninggalkan Koko dan Agot di lokasi untuk menjaga para korban. Awalnya suasana terasa canggung, tetapi Koko tetap membantu orang-orang dengan ceria. Bahkan saat seorang pria memanggilnya Nona penyihir kecil, wajahnya langsung berseri-seri bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba terdengar teriakan panik dari Dagda. Kustas ternyata mencoba mengambil peti barang yang tersangkut di bebatuan sungai. Dagda berteriak memintanya kembali, karena tebing di sana sudah rapuh. Tetapi semuanya terlambat. Pohon yang digunakan Kustas untuk turun tiba-tiba runtuh, dan batu besar jatuh menimpanya. Semua orang panik. Di tengah kekacauan itu, Agot melihat topi penyihir di antara reruntuhan. Itu milik Koko. Gadis itu ternyata ikut terjatuh ke bawah tebing. Untungnya, Koko tidak terluka parah, namun Kustas sudah tidak sadarkan diri. Dengan putus asa, Dagda memohon pada Agot untuk menggunakan sihir dan menyelamatkan anak itu. Berulang kali ia memohon, dan untuk pertama kalinya, Agot merasa inilah kesempatannya. Guru-guru mereka tidak ada di sini. Situasinya benar-benar genting. Jika ia berhasil menyelamatkan Kustas sekarang, maka semua orang akan tahu bahwa mereka salah tentang dirinya. Tetapi saat kerumunan mulai mendesaknya untuk menggunakan sihir, ingatan buruk tiba-tiba muncul di benak Agot. Ia teringat masa kecilnya. Saat itu, seorang pria misterius memintanya menunjukkan kemampuan sihir di depan banyak penyihir lain. Namun, alih-alih kagum, mereka justru meremehkannya. Mereka berkata sihir miliknya biasa saja. Ada yang mengatakan bahwa bakat sejati sudah bisa terlihat sejak usia muda, dan mereka bahkan meragukan apakah Agot benar-benar rajin berlatih. Yang paling menyakitkan, beberapa orang berkata bahwa sulit percaya dirinya adalah putri dari ibunya sendiri. Momen paling menghancurkan datang ketika seorang penyihir menatap Agot dengan dingin dan berkata bahwa ia pernah menaruh harapan besar padanya. Tetapi Agot telah mengecewakannya. Dengan suara tanpa belas kasihan, wanita itu menolak menjadikannya murid dan mengatakan bahwa keluarganya tidak membutuhkan seseorang yang tidak berbakat. Kata-kata itu menusuk hati Agot begitu dalam. Ia tak mengerti kenapa kenangan menyakitkan itu muncul di saat seperti ini. Namun tiba-tiba suara Koko memanggilnya dan membuatnya tersadar kembali. Dengan panik, Koko bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan dari tempatnya berada. Ia berkata bahwa ia ingin menyelamatkan Kustas, apapun caranya. Mendengar itu, Agot terdiam. Ia teringat perkataan Olivia, bahwa seorang penyihir harus benar-benar memahami untuk apa sihir digunakan. Tanpa membuang waktu, Agot segera meminta penjelasan situasi secara lengkap. Koko menjelaskan bahwa ia berada di celah tepian sungai. Arus air di sana memang lebih lambat, jadi ia tidak akan hanyut, tetapi lumpurnya sangat licin hingga ia terus terpeleset dan tak bisa memanjat kembali. Kustas pingsan dan tubuhnya tertindih batu besar yang bahkan orang dewasa pun tak mampu menggesernya. Tas milik Koko juga basah kuyup, sehingga ia tak bisa menggunakan sihir. Mendengar itu, Agot mulai panik. Ia tahu para non-penyihir di sekitar mereka tidak boleh melihat proses menggambar mantra. Ia kebingungan harus berbuat apa, sementara suara Koko terus memanggilnya meminta bantuan. Di tempat lain, seorang penyihir bernama Lucy memberikan laporan kepada pemimpinnya, Istis. Ia melaporkan bahwa sebuah pilar air raksasa terlihat muncul di sebuah desa dekat Khan. Mendengar itu, Istis langsung memutuskan untuk pergi tanpa menunda waktu sedikit pun. Kembali ke Agot, ia sadar situasi mereka benar-benar putus asa. Namun di tengah keadaan itu, Koko masih belum menyerah. Gadis itu memanjat sebuah batu dan berkata bahwa semuanya akan jauh lebih mudah jika ia bisa memakai sihir. Tiba-tiba, Koko teringat sesuatu. Ia bertanya apakah Agot memiliki benda yang biasa digunakan Arugiel. Awalnya Agot bingung, tetapi kemudian ia sadar bahwa yang dimaksud adalah cincin penghubung milik pria itu. Ia pun mengikat cincin-cincin tersebut pada sebatang tongkat dan mengirimkannya kepada Koko.
Koko menjelaskan bahwa jika ia bisa mengeringkan kertas mantranya menggunakan cincin itu, maka ia dapat memakai mantra levitasi yang baru dipelajarinya untuk mengangkat batu dari tubuh Kustas. Itu ide yang bagus. Tetapi Agot sadar bahwa Koko tidak mungkin melakukannya sendirian. Saat menggambar mantra di depan orang biasa, seorang penyihir harus menyembunyikan tangannya di balik jubah panjang agar tidak terlihat. Artinya, Koko harus menggambar mantra hanya dengan mengandalkan ingatan otot jarinya. Masalahnya, kemampuan itu belum dimiliki Koko. Kerumunan mulai gelisah dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada tempat bagi Koko untuk bersembunyi. Saat itulah Agot sadar apa yang harus ia lakukan. Dengan suara lantang, ia memperkenalkan dirinya sebagai murid terbaik milik Kipre. Ia meminta semua orang memandangnya dan menyaksikan kemampuan sihir luar biasanya. Di balik jubahnya, Agot mulai menggambar lingkaran sihir dengan gerakan yang begitu terlatih. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih agar tidak takut ketika saat penting tiba. Beberapa detik kemudian, sebuah mantra indah terbentuk. Seekor burung cahaya raksasa muncul dan terbang tinggi ke langit malam, memancarkan cahaya yang begitu memukau. Seluruh kerumunan terpaku kagum. Bahkan Koko sendiri terpesona melihatnya. Saat perhatian semua orang teralihkan, Agot memberi isyarat kepada Koko bahwa inilah kesempatannya. Koko mencoba menenangkan dirinya. Ia teringat bahwa sebelumnya ia baru berlatih mantra levitasi menggunakan ubi kecil. Namun ketika melihat batu besar yang menimpa Kustas, ia sadar ukuran kertas mantranya terlalu kecil untuk membuat segel sebesar itu. Tepat pada saat itu, Kustas akhirnya sadar. Dengan lega, Koko memperkenalkan dirinya dan menjelaskan situasinya. Namun Kustas masih linglung. Ia berkata bahwa tadi ia melihat burung cahaya di langit dan yakin dirinya sudah mati. Ucapan itu justru memberi ide kepada Koko. Sementara itu, mantra burung cahaya milik Agot mulai kehilangan efeknya. Kerumunan kembali gelisah. Dagda bahkan berkata bahwa pertunjukan cahaya itu tidak membantu apapun. Ia bertanya apakah mantra itu bisa membawa seseorang turun atau mengangkat Kustas ke atas. Agot kesulitan menjawab. Ketika Dagda memutuskan turun sendiri, Agot langsung panik. Jika pria itu turun, maka ia akan melihat mantra milik Koko. Namun tiba-tiba, semua orang terdiam. Di hadapan mereka, Koko melayang di udara sambil membawa Kustas bersamanya. Karena belum bisa mengendalikan sihirnya dengan baik, Koko buru-buru meminta Dagda menarik mereka turun. Kerumunan langsung mengelilingi Kustas dan bersyukur melihat anak itu selamat. Sementara itu, jubah Koko masih terus melayang tanpa kendali. Agot tak habis pikir apa yang sebenarnya dilakukan gadis itu. Begitu mendarat, Koko langsung memeluk Agot sambil menangis lega. Ia mengaku sangat takut tadi. Dengan malu-malu, Koko menjelaskan bahwa ia teringat mantra penghancur batu yang pernah digunakan teman-temannya di dalam labirin. Bahkan dengan segel kecil, mantra itu bisa menghancurkan batu tanpa melukai orang di bawahnya. Jadi alih-alih mengangkat batu tersebut, Koko menghancurkannya menjadi pasir. Mendengar penjelasan itu, Agot benar-benar kagum. Koko berkata bahwa dulu ia tak bisa menolong siapapun, tetapi kali ini ia akhirnya berhasil menggunakan sihir untuk menyelamatkan seseorang. Ia juga tahu semua itu tidak mungkin berhasil tanpa bantuan Agot. Namun tentu saja Agot menyangkal dengan wajah malu. Ia bersikeras bahwa burung cahaya itu hanyalah sinyal untuk memanggil guru mereka kembali, bukan demi membantu Koko. Meski begitu, untuk pertama kalinya, Agot diam-diam mulai mengagumi Koko. Tetapi momen hangat itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba kedua gadis itu ditangkap oleh mantra aneh. Koko kebingungan, sementara Agot langsung menyadari sesuatu yang mengerikan. Sekelompok orang baru saja tiba. Mereka mengenakan jubah merah tua dan topi bersayap. Di tangan mereka terdapat liontin penangkap berwarna putih perak. Dengan suara gemetar, Agot berbisik bahwa mereka adalah para ksatria Morales. Pemimpin mereka, Istis, memandang kedua gadis itu dengan tajam. Ia bertanya siapa yang menggunakan mantra tadi dan memperingatkan bahwa meski mereka masih anak-anak, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Agot buru-buru menjelaskan bahwa mereka bukan penyihir terlarang dan tidak memakai sihir terkutuk. Mereka hanya berusaha menolong orang. Namun Estis tidak percaya. Ia meminta mereka melihat ke bawah. Dan saat itulah kedua gadis itu membeku ketakutan. Seluruh area di sekitar sungai telah berubah menjadi lautan pasir. Bahkan air sungainya sendiri mulai menguap menjadi kabut. Koko tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu bukan mantra yang ia gambar. Tetapi bagi Istis, itu sudah cukup menjadi bukti. Ia menyatakan bahwa murid seperti Koko mustahil bisa menciptakan mantra sebesar itu tanpa melanggar tabu sihir.
Dengan dingin, ia mengucapkan hukum kuno hari perjanjian dan menyatakan bahwa hukuman bagi Koko adalah kehampaan. Saat Koko gemetar ketakutan bahkan tak mampu berteriak, Istis dengan dingin mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir. Setelah ingatannya dihapus, semua rasa takut itu akan lenyap dan Koko akan kembali menjadi gadis biasa yang tidak mengetahui apapun tentang sihir. Mendengar itu, Agot langsung mencoba melawan dan bersikeras bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun para aparat sihir menolak mendengarkan dan tetap bersikap arogan. Ketika alat mata sihir hampir menyentuh Koko, tiba-tiba Riche melesat dari langit seperti rudal dan menghantam benda itu hingga terlepas dari tangan Istis. Ia terkejut saat pita-pita sihir yang mengikat Koko dan Agot mendadak terbakar membuat keduanya jatuh bebas. Untungnya, mereka mendarat di atas awan sihir empuk buatan Tetia. Tetia kemudian berdiri melindungi kedua temannya dan dengan berani membantah tuduhan para ksatria. Ia yakin Koko tidak mungkin melakukan kejahatan sebesar itu. Namun para ksatria sihir malah meremehkan mereka. Mereka kembali memunculkan pita-pita sihir dan menyatakan bahwa sekelompok anak-anak tidak punya hak untuk memprotes keputusan mereka. Ucapan itu membuat Rich murka. Ia muak karena orang dewasa selalu menganggap anak-anak bodoh dan tidak pantas didengar. Meski begitu, para ksatria tetap tidak peduli, bahkan mengancam akan menghukum mereka karena menghalangi penyelidikan. Di tengah ketegangan itu, sebuah suara berat terdengar dari belakang pemimpin pasukan. Kipre muncul tepat waktu, sambil menodongkan pedang sihirnya ke leher Istis. Dengan nada menyindir, ia mengatakan bahwa orang-orang yang menolak mendengar justru paling banyak bicara. Kipre menegaskan bahwa anak-anak itu adalah murid-muridnya, dan tidak seorang pun boleh menyentuh mereka. Istis mencibir dan mengatakan bahwa murid-murid Kipre sama tidak sopannya dengan sang guru. Kipre membalas tajam bahwa ia lebih memilih membesarkan murid yang berani daripada menjadi seperti Istis dan kelompoknya yang menyedihkan. Salah satu ksatria sempat mengarahkan tombak ke Kipre, tetapi Istis segera memerintahkannya mundur karena tahu Kipre mampu mengalahkan mereka sendirian. Setelah suasana sedikit mereda, Istis mencoba menjelaskan alasan kedatangan mereka. Ia mengatakan bahwa sihir pengubah bentuk tanah telah digunakan di daerah itu hingga menyebabkan perubahan lanskap besar-besaran. Sihir seperti itu dianggap berbahaya karena menyerupai sihir kuno pencipta Dota Range, bahkan dikategorikan sebagai tindakan perang. Karena itu, ia merasa berkewajiban menyelidiki demi keamanan kerajaan. Kipre membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, menghapus ingatan seseorang tanpa mendengarkan penjelasan mereka adalah tindakan yang tidak adil. Selain itu, ia tidak pernah mengajarkan sihir berskala besar kepada murid-muridnya. Istis mengakui hal itu, tetapi ia menyindir bahwa mungkin kelompok topi bertepi terlibat dalam kejadian ini. Tuduhan itu membuat Kipre terdiam sejenak. Namun sebelum pertengkaran mereka memanas, Rugio berteriak dari bawah dan menyuruh mereka berhenti berdebat di udara. Ia mengingatkan bahwa ada banyak warga yang membutuhkan bantuan. Menyadari keadaan sekitar, para polisi penyihir akhirnya mulai membantu proses evakuasi. Mereka menggunakan pita sihir untuk memindahkan warga dan hewan ke tempat aman. Sementara itu, seorang penyihir memeriksa kaki seorang anak lelaki yang menjadi penyebab longsor. Ayah anak itu dengan cemas bertanya apakah mereka bisa menyembuhkan putranya. Penyihir itu menjawab bahwa ia tidak bisa menyembuhkan luka tersebut dan hanya dapat membawa anak itu ke aula besar penyihir untuk dirawat. Sang ayah tidak terima. Ia mencengkeram jubah penyihir itu dan memprotes karena mereka mampu memperbaiki pita sihir yang rusak, jadi seharusnya bisa menyembuhkan luka juga. Penyihir itu tersinggung dan mengancam akan meninggalkan anak tersebut jika sang ayah tidak melepaskan tangannya. Ketakutan, pria itu langsung memohon agar anaknya tetap ditolong. Setelah itu, Istis memerintahkan pasukannya menyegel area dan melanjutkan penyelidikan. Ia mengambil buku gambar sihir milik Koko dan memeriksa lingkaran sihir yang dibuat gadis itu. Setelah diamati, Istis mengakui bahwa sihir Koko sangat sederhana dan sama sekali tidak cukup kuat untuk menyebabkan bencana sebesar ini. Meski begitu, rasa curiganya belum hilang. Istis kemudian memeriksa tangan dan lengan Koko untuk memastikan apakah gadis itu menggunakan tubuhnya sendiri sebagai media sihir, seperti yang sering dilakukan kelompok topi bertepi. Namun yang ia temukan hanyalah noda tinta dan kapalan di jemari, tanda bahwa Koko benar-benar hanya seorang penyihir pemula. Kipre segera menarik Koko menjauh dan mengatakan bahwa pemeriksaan itu sudah cukup. Meski masih belum puas, Istis akhirnya pergi sambil memberi ancaman bahwa penyelidikan penuh akan dilakukan. Jika Kipre atau murid-muridnya terbukti terlibat, mereka tidak akan diampuni. Setelah para ksatria pergi, Kipre menghela napas lega. Ia mengaku tidak tahu apa yang akan terjadi jika pertarungan benar-benar pecah.
Ia lalu meminta maaf karena sempat meninggalkan murid-muridnya sendirian. Namun di saat yang sama, Kipre menegaskan bahwa tindakan Koko dan Agot tadi sangat berbahaya. Ia menjelaskan bahwa bila orang biasa mengetahui rahasia sihir, maka ingatan mereka akan dihapus agar dunia luar tetap tidak mengetahui keberadaan sihir. Menurut Kipre, hal itu sangat mengerikan karena ingatan adalah fondasi dari jati diri manusia. Tanpa ingatan, seseorang hanyalah cangkang kosong. Mendengar penjelasan itu, Agot dan Koko langsung meminta maaf. Agot bahkan sempat putus asa karena mengira kesempatan mengikuti ujian keduanya akan tertunda akibat insiden ini. Namun di luar dugaan, Kipre justru tersenyum. Ia mengatakan bahwa walaupun tindakan mereka berbahaya, mereka berhasil menyelesaikan masalah tanpa membocorkan rahasia sihir kepada siapapun. Karena itu, Kipre berjanji akan segera mengatur ujian kedua untuk Agot. Jika berhasil lulus, Agot diizinkan mendampingi Kipre dalam tugas-tugas di luar. Agot pun sangat bahagia dan berterima kasih kepada gurunya. Sebelum mengakhiri pembicaraan, Kipre meminta satu janji. Agot tidak boleh menggunakan sihir di depan umum sebelum lulus ujian. Dengan penuh semangat, Agot langsung menyetujuinya. Agot terus mengoceh penuh semangat tentang tekadnya untuk segera mengikuti ujian sihir. Namun, Kipre langsung memotong ucapannya dan mengingatkan bahwa kemampuan Agot masih belum cukup matang. Menurutnya, gadis itu masih tertinggal beberapa langkah dan perlu lebih banyak melatih dasar-dasar sihirnya terlebih dahulu. Meski sedikit kecewa, Agot justru semakin bersemangat. Ia tak sabar ingin memulai latihan secepat mungkin demi mempersiapkan diri menghadapi ujian. Di sisi lain, Kipre tidak bisa meninggalkan area itu dalam keadaan rusak. Bersama Rugio dan pena sihir miliknya yang mampu membakar prasasti pada berbagai media, mereka bekerja sama membangun jembatan baru dari pasir padat. Jembatan itu bukan hanya kokoh, tetapi juga berhasil memulihkan aliran sungai, agar kembali mengalir secara alami seperti sebelumnya. Saat memastikan keadaan sekitar aman, pandangan Kipre tertuju pada topi dan botol tinta milik Koko yang tergeletak di tanah. Ia memungut barang-barang itu dan mengembalikannya, sambil mengingatkan Koko agar lebih berhati-hati menjaga miliknya. Namun, ketika Koko berkata heran bahwa botol tintanya kembali penuh meski baru saja dipakai, ekspresi Kipre langsung berubah serius. Ia segera mengambil botol itu untuk diperiksa lebih teliti. Kipre mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia memastikan apakah botol itu memang botol yang sama yang dibeli Koko di toko tempo hari, dan Koko mengangguk polos. Tanpa menjelaskan apapun, Kipre segera memerintahkan Rio membawa para gadis kembali ke workshop. Sementara itu, ia mengajak Koko pergi ke kota penyihir dengan alasan ingin membelikannya pena baru. Padahal sebenarnya, Kipre ingin memeriksa sesuatu di toko tempat botol tinta itu berasal. Sesampainya di kota penyihir, Kipre terkejut karena toko tersebut tampak telah tutup total. Pintu dan bagian depannya bahkan lenyap seolah tidak pernah ada. Beruntung, murid pemilik toko baru saja kembali. Ia memasang sebuah gagang pada dinding kosong, dan secara ajaib dinding itu berubah menjadi pintu yang mengarah ke dalam toko. Ketika masuk, Koko menyadari interior toko berubah total dibanding sebelumnya. Sang murid menjelaskan bahwa setiap gagang pintu akan menghubungkan ke ruangan berbeda, sehingga tata letak toko selalu berubah. Ia kemudian memberitahu Kipre bahwa sang pemilik toko berada di lantai 3. Namun saat Koko hendak ikut, murid itu menahannya karena melihat luka di kaki Koko yang perlu dibersihkan. Di lantai dasar, Koko terpukau melihat deretan botol dan bubuk warna-warni yang memenuhi rak. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia mulai bertanya tentang semua bahan tersebut. Sang murid menjelaskan dengan sabar bahwa setiap bubuk memiliki fungsi berbeda untuk mengubah sifat tinta sihir. Ada yang dapat memperluas jangkauan mantra, mengatur waktu aktivasi, membuat segel menghilang setelah beberapa waktu, hingga mengubah cara kerja sihir itu sendiri. Sementara itu, di lantai 3, Kipre menemui sang pemilik toko yang sedang sibuk meneliti tinta misterius dari ubin kuno yang pernah mereka temukan sebelumnya. Pria tua itu mengeluh karena belum berhasil menemukan racikan tinta yang tepat. Mendengar itu, Kipre langsung menyerahkan botol tinta milik Koko. Begitu melihat botol tersebut, sang pemilik toko langsung terkejut. Warna dan teksturnya sangat mirip dengan tinta pada ubin kuno itu. Namun kebingungannya muncul ketika menyadari botol tersebut ternyata berasal dari tokonya sendiri. Tanpa banyak bicara, Kipre segera menggambar segel sihir di atas perkamen menggunakan tinta itu. Sang pemilik toko langsung panik dan mencoba menghentikannya karena takut akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Di lantai bawah, Koko masih sibuk mendengarkan penjelasan tentang berbagai bahan tinta sambil membayangkan betapa menakjubkannya dunia sihir.
Ia bahkan berbisik bahwa dirinya ingin tinggal di tempat seperti ini selamanya. Ucapan itu membuat sang murid bingung karena menurutnya tidak ada penyihir yang bercita-cita hanya menjadi penjual alat tulis. Tak lama kemudian, perhatian Koko tertuju pada bubuk merah terang di rak paling atas. Karena sang murid tidak bisa melihatnya dengan jelas, Koko memanjat tangga untuk mengambilnya. Namun tepat pada saat itu, ledakan cahaya besar tiba-tiba mengguncang seluruh toko akibat benturan sihir dari lantai atas. Rak-rak bergetar hebat dan barang-barang berjatuhan ke lantai. Koko lega karena tidak ada toples yang pecah, tetapi sang murid justru panik luar biasa. Semua label botol kini tercampur aduk. Ketika Koko mencoba membantu dengan bertanya fungsi masing-masing bubuk, sang murid malah membentaknya frustrasi. Selama ini ia hanya menghafal posisi barang di rak tanpa benar-benar mengetahui kegunaannya. Karena kesal dan panik, ia menyerahkan topi Koko dan menyuruh gadis itu pergi. Di lantai 3, sang pemilik toko bangkit dari puing-puing sambil mengomel bahwa Kiprey seharusnya mendengarkan peringatannya. Ia tidak menyangka mantra kecil itu bisa menghasilkan reaksi balik sedahsyat itu. Dari situlah, Kiprey akhirnya memahami kebenaran mengerikan di balik botol tinta tersebut. Botol itu ternyata adalah botol kembar yang telah dimodifikasi oleh kelompok topi bertepi. Mereka menanamkan segel kecil yang menghubungkan tinta itu dengan botol lain di lokasi berbeda. Melalui koneksi tersebut, mereka bisa memasukkan bahan tambahan ke dalam tinta dari jarak jauh dan memicu kehancuran besar bagi pengguna maupun sekitarnya. Kipri akhirnya sadar bahwa tinta manipulasi inilah yang menyebabkan insiden besar sebelumnya. Namun di sisi lain, ini juga menjadi petunjuk penting untuk melacak kelompok topi bertepi. Mengetahui fakta itu, sang pemilik toko langsung ketakutan dan berkata bahwa masalah ini harus segera dilaporkan ke aula besar. Tetapi Kipre dengan dingin melarangnya membicarakan hal ini kepada siapapun. Saat pria tua itu mulai curiga pada niat Kipre, Kipre memutuskan mengambil tindakan drastis. Ia menggunakan sihir untuk menghapus seluruh ingatan sang pemilik toko tentang kedatangannya dan tentang botol tinta tersebut. Ketika senja tiba, Kipre keluar dari toko bersama Koko. Ia memberikan sebuah tas berisi tinta baru dan perlengkapan lain sambil berbohong bahwa tinta sebelumnya terlalu mahal sehingga ia menukarnya dengan yang baru. Koko menerima hadiah itu dengan penuh kegembiraan, tanpa mengetahui bahaya besar yang nyaris menimpanya. Melihat senyum polos murid kecilnya itu, Kipre memeluk Koko erat dalam diam. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa selama Koko menjadi muridnya, ia akan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa menyakitinya lagi.